Baik, Bapak Ibu, selamat datang dalam acara Forum Suar Roundtable Decision bertema Penguatan Pekerja Migran Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, di sini hadir aktor-aktor kunci, para decision maker terkait dengan pekerja migran Indonesia. Hadir di sebelah saya, ini sebetulnya yang paling berkuasa di forum ini, yaitu Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum. Beliau ini kenapa paling berkuasa? Karena terkait dengan ada masyarakat Indonesia 290 juta yang tidak berdaya, bisa telepon langsung Pak Muhaimin. Urusannya Pak Menko. Dan yang penting Pak Menko juga partainya aja ya, lambang bintangnya 9 Pak. Jadi lebih dari bintang 5, ini beliau bintangnya 9. Lambangnya bola dunia, jadi sangat berkuasa. Kemudian hadir di samping kiri saya, ini Bapak Rahmat Gobel, anggota DPR, yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang ya Pak. Ya. Nah ini beliau juga sangat berkuasa karena bayangkan, menjadi persahabatan Indonesia dan Jepang, ya kan? Luar biasa Pak Rahmat ini, dan beliau juga adalah CEO dan juga owner Pak ya, dari chairman dari Panasonic. Sebelah kiri Pak Rahmat hadir, mungkin nanti agak terlambat, Bapak Bursa Sanrubi. Beliau Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Beliau juga sangat berkuasa karena punya otoritas besar menampung aspirasi seluruh bupati di Indonesia. 461 ya kabupaten di Indonesia. Sebelah kanan Pak Menko, nah ini juga sebetulnya sangat, waduh kita ini beruntung Bapak dan Ibu hadir dari sejumlah aktor-aktor kunci terkait dengan penguatan pekerja migran Indonesia. Bapak Dwi Setiawan Susanto, beliau ini Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja di Luar Negeri dari Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Dwi. Nah, sebelah kanan Pak Dwi, ini Bapak Juda Nugraha. Beliau ini Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, yang sebentar lagi beliau ini menjadi duta besar. Waduh, jadi tinggal nih. Tinggal menunggu surat aja Pak ya, kredensialnya Pak. Atau sudah? Sudah. Oh sudah, wah kita beri tepuk tangan. Pak Yuda, Pak Dubes nih di Uni Emirat ya Pak? Iya benar. Uni Emirat Arab. Jadi Pak Dubes, terima kasih atas kehadirannya. Dan terakhir ini Bapak Yusuf Ardabil, beliau ini bagian divisi advokasi dari Migrant Care. Migrant Care ini sebuah NGO yang sudah 21 tahun ya Pak ya? Iya. Mengawal pekerja migran di Indonesia. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Yusuf. Nah, Pak Bob, waduh, saya kualat ini Pak. Jadi saya muter dari kanan lupa yang ke kiri ya Pak ya. Pak Bob ini, nah ini beliau ini Ketua Departemen atau Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Apindo ini anggotanya 5.000 Pak ya? 5.000 perusahaan. Soal ketenaga kerjaannya diurus oleh Pak Bob. Jadi luar biasa nih. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Bob. Nah, Bapak dan Ibu, pertama-tama saya sendiri Suta Dharma Saputra. Meskipun di sini Pak Menko sangat berkuasa dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tapi izinkan di forum ini saya lebih berkuasa ya Pak ya. Karena saya sebagai moderator dari forum ini. Jadi roundtable decision ini kami rancang dari Suar sebetulnya karena punya tujuan kita ingin mendiskusikan sesuatu yang sangat strategis, dan diharapkan dari forum ini juga keluar decision-decision yang baik untuk percepatan atau penguatan pekerja migran Indonesia. Nah, diskusi ini bersifat kita diskusi, bukan presentasi, tapi masing-masing nanti bisa menyampaikan pandangan, bertanya dan kemudian menjawab. Kemudian nanti juga kami memberikan kesempatan kepada para peserta. Di sini juga hadir Pak Menko, peserta-peserta yang luar biasa. Di sini ada Pak Daniel ya. Pak Daniel, apa kabar Pak Daniel?
kemudian ada Bu Prima, apa kabar Bu? Dari Samudra ya. Kemudian ada Pak Andi dari Astra AHM, kemudian ada Pak Beni, Jagonya tekstil. jagonya tekstil di Indonesia gitu. Kemudian di sini juga ada Pak Kakeru, Pak Menko dan Bapak dari Kedutaan Besar Jepang ya. Thank you very much for your welcome, for your coming here, Pak Kakeru, Mr. Kakeru. Bapak dan Ibu, diskusi kita kali ini, sebelum kita memulai diskusi, saya meminta kepada para aktor kunci di sini untuk menuliskan, Pak, satu kata yang menurut Bapak-Bapak ini terkuat di benak Bapak-Bapak ketika kita bicara soal PMI. Silakan Pak ditulis di sini. Satu kata saja. Kalau menulis, nah kemudian kepada seluruh peserta bisa menuliskannya di menti.com. Satu kata kalau kita bicara soal PMI yang ada di benak Bapak sekalian. Satu kata saja, nggak boleh dua kata ya Pak. Satu kata. Yang di menti sudah? Kode mentinya ini 14790888681. Okay. Sudah? Nah, untuk bapak-bapak dan ibu yang peserta dari forum ini, silahkan mengisi dari menti.com ini. Kami memang melakukan survei, silahkan. Nah, sambil saya ingin mencocokkan ya kata-kata dari para pembicara yang hadir di sini. Oke? Sekarang kita lihat Pak Muhaimin, satu kata untuk PMI. Kompeten. Kompeten kalau dari Pak Muhaimin. Pak Dwi. Perlindungan. Oke. Pak Yuda? Aman atau lengkapnya migrasi aman. Aman. Oke. Pak Yusuf? TPPO. Perdagangan tindak pidana perdagangan orang. Wah, serem ya, Pak. Pak Bob? Potensial. Pak Rahmat? Kalau saya yang terakhir deh, semuanya sejahtera. Wah. Nah, sekarang coba kita lihat dari peserta yang ada di sini. Yang paling kuat apa? Pahlawan, oke. Potensial, ada ya? Sudah masuk semua ini? Oke, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Berarti Pak Menko, Suar bikin forum ini tepat, Pak. Jadi semua berpendapat bahwa pekerja migran Indonesia itu sebetulnya pahlawan, bahkan potensial, Pak. Gitu. Jadi saya sedikit memberikan gambaran, Pak. Suar ini sebagai sebuah media yang mengedepankan jurnalisme solusi. Kemudian kita melakukan liputan mendalam dan kemudian kita juga melakukan riset, khususnya survei purposive sampling. Itu di sini ada Mbak Giani ya yang mengawal surveinya. Jadi dari temuan kami bahwa sebagian besar merasa bahwa pekerja migran Indonesia ini merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Jadi mereka berpendapat pekerjaan di dalam negeri perlu, tetapi ini ada ruang yang sangat besar pekerjaan lapangan pekerja di luar negeri yang juga penting untuk direspon dengan cepat, dan itulah peran dari pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, Pak, dari hasil survei kami itu menemukan bahwa memang perlu ada peningkatan kualitas yang lebih besar dari pekerja migran di Indonesia. Dan selain itu, di sisi yang lain, tata kelola itu harus diperbaiki, ditingkatkan terus untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah, saya rasa di forum ini menjadi penting bagi kita untuk pertama kita mendiskusikan di waktu yang tidak lama ini. Pertama mungkin saya ingin bertanya dulu nanti ke Pak Dwi ya, itu peluang dari
lapangan pekerja di luar negeri ini sebetulnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada Pak Rahmat ya, yang banyak berhubungan dengan Indonesia, Jepang, kemudian dengan dunia global. Apakah benar semacam itu, ruang yang terbuka yang sangat besar sekarang ini? Nah, kemudian Pak Muhaimin, seberapa besar kemungkinan kita untuk menangkap peluang itu? Gitu. Nah, saya rasa mungkin di tahap pertama kita diskusi itu dulu. Mungkin silakan Pak Dwi bisa kira-kira menurut Bapak ya, itu peluangnya seberapa besar sih Pak? Ada yang menyebutkan betul tidak lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan lebih yang tersedia di 2025 ini saja yang seharusnya bisa diisi gitu oleh pekerja migran di Indonesia. Gitu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, Pak Menko, Bapak Ibu. Ini memang satu hal yang perlu kita tata kembali, bagaimana supaya matching antara supply dengan demand. Nah, kalau kita mulai dari demand, tahun 2024 itu yang berhasil kita kirimkan dan tercatat di Cisco itu 297.000. 297.000 saja. 297.000. Nah, kita masih banyak PR ya. Salah satunya bagaimana semua ini terintegrasi masuk ke dalam sistem sehingga akan meningkatkan perlindungan kita. Banyak yang masih ada problem dengan proses yang unprocedural misalnya. Nah, Pak Dwi maaf, ya. 257.000 itu sebetulnya lapangan kerja yang terbuka berapa yang seharusnya bisa diisi? Ya, nah saya masuk di peluang kerja ya. Jadi peluang kerja ini memang datanya mesti kita validasi lagi. Kalau secara, ambil aja contoh satu negara ya, misalnya Jepang. Dalam 5 tahun ke depan, 850.000 ya peluang yang dibutuhkan. Tapi itu kan terbuka untuk seluruh negara, tidak hanya buat Indonesia. Jadi ketika tadi Pak Suta menyampaikan 1 juta, itu pasti akan di atas itu. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan pemetaan dan matching kembali. Karena data yang ada di masing-masing negara ini, kita juga harus identifikasi itu by sektor. Saat ini migran Indonesia itu memang mempunyai kompetitif, seperti misalnya di bidang healthcare, kesehatan. Perawat-perawat kita ini punya empati, punya skills yang sudah mulai membentuk branding, hospitality misalnya. Nah, kemudian bahkan sampai ke pertanian, construction, manufacture. Nah, unfortunately, proses berjalan ini yang harus kita lakukan transformasi. Karena selama ini proses pengiriman migran ini kan baseline-nya itu masih di level yang katakanlah low skill, yaitu di domestik. Angka tadi itu 80% itu masih di sektor domestik. Yang 297.000. Maka strategi ke depan sebaiknya kita mulai mentransformasi tadi kalau reverse ke Pak Menko kompetensi. Jadi sektor-sektor di perusahaan atau pengguna-pengguna yang formal tadi itu yang benar-benar harus diidentifikasi karena setiap negara itu punya kualifikasi kompetensi yang berbeda. Hanya saja ada international standard IOSCO yang itu ada sekitar 2.000-an jenis jabatan kerja yang itu mulai kita identifikasi dan kemudian nanti kita akan kembangkan sesuai dengan standar kompetensi di masing-masing negara. Nah, ini yang berubah. Jadi polanya kita harus mengidentifikasi, market intelligence harus kita perkuat, fungsi atase-atase yang ada di setiap perwakilan itu jadi penting. Kita harus mengidentifikasi ke masing-masing pengguna, sektor manufaktur, healthcare, dan seluruh sektor yang ada. Kuncinya kita harus kuatkan database. Nah, dari situ baru kita matchkan dengan supply yang ada di Indonesia. Supply di Indonesia ini itu juga akan ditentukan oleh geografis masing-masing daerah. Ada yang karakteristiknya perikanan, tapi ada yang karakteristiknya pertanian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan skills. Karena skills ini kan dihasilkan justru dari SMK, dari vokasi, pelatihan-pelatihan yang berikutnya juga harus di fine tuning dengan kebutuhan di standar internasional tadi.
Jadi kita membuat sifatnya customize. Ke Tapi Jepang, bisa disebutkan nggak ya. Pak, negara-negara mana saja yang punya peluang besar itu? Ya, lapangan- kalau membuka betul. lapangan Kalau kerja? misalnya dari yang tadi tradisional, itu beberapa tahun nggak lepas dari 5 negara seperti Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea, kemudian katakanlah Hong Kong gitu. Nah, ini pun bisa kita shifting ketika tadi skillnya kita tingkatkan, kemudian sertifikasinya kita tingkatkan, itu akan tergali lagi. Eropa kita sudah mulai masuk, ada kerjasama dengan Jerman, dimulai dengan healthcare, kemudian saat ini hospitality, kemudian Kanada. Nah, ini akan merubah branding. Jadi kita perlu melakukan rebranding bahwa migran Indonesia adalah skill worker, professional worker. Dan itu butuh satu sistem pelatihan, sistem sertifikasi yang terintegrasi. Tapi betul Pak Dwi, permintaan pekerja migran dari Indonesia memang trennya meningkat. Dari banyak Sebenarnya negara. gini kan fenomenanya adalah shortage ya, aging istilahnya. Memang di beberapa negara itu angkatan mudanya itu sangat terbatas. Sementara kita bonus demografi. Kan kalau kita matchingkan berarti kita surplus, banyak negara defisit. Tinggal sekarang bisa nggak kita matchkan dengan kebutuhan kompetensi di masing-masing negara. Itulah Oke, terima programnya. kasih. Kita beri tepuk tangan ya Pak Dwi atas pandangannya. Jadi ada titik poin yang saya rasa penting. Tadi Pak Dwi menyampaikan memang ada permintaan yang sangat besar dari banyak negara terkait juga dengan aging population. Kemudian Indonesia justru punya bonus demografi. Tapi di sisi yang lain memang perlu ada link and match, kemudian ada peningkatan skill yang memang perlu disiapkan, kemudian juga tata kelola yang memang harus terus ditingkatkan. Mungkin saya rasa Pak Rahmat ya, yang selama ini tadi disebut ada negara-negara yang memang banyak sudah sekian lama ya menerima pekerja migran dari Indonesia, salah satunya juga mungkin Jepang. Pak Rahmat sendiri mungkin punya pengalaman Pak, itu apakah memang seberapa potensial sebetulnya pekerja migran Indonesia ini di luar negeri, khususnya di Jepang? Bapak dan Ibu, kebetulan saya pernah meliput Pak Rahmat Gobel ini ke Jepang. Beliau ini jaringannya di Jepang luar biasa. Bisa aja. Beliau ketemu putranya apa siapa Pak? Perdana Menteri Fukuda. Itu sudah kayak teman sendiri gitu. Jadi saya pikir, wah ini jaringan Pak Rahmat ini luar biasa di Jepang. Mungkin bisa cerita Pak, itu seperti apa sebetulnya potensi pekerja migran Indonesia khususnya di Jepang, itu seperti apa, dan mungkin juga saya pernah dengar manfaatnya juga sebetulnya bukan hanya untuk pekerja migran, tapi untuk industri di Indonesia sendiri dan hubungan bilateral atau hubungan B2B maupun P2P kerjasama kedua negara gitu melalui adanya pekerja migran ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suta. Sebetulnya kalau ditanya potensi dan kebutuhan dunia tenaga kerja itu cukup besar ya. Tidak hanya luar negeri, dalam negeri juga banyak. Nah sekarang menurut saya apa yang menjadi kepentingan pemerintah dulu nih. Kita mikir pasar luar tapi dalam kita nggak pernah pikirkan. Iya kan? Nah, termasuk produk import juga semua. Betul, kita ekspor tapi domestik masuk dari luar semuanya. Gini loh. Saya ingin sedikit cerita ya. Waktu saya sekolah, samping kanan kiri saya ini ada dari Cina, ada dari Vietnam, sekolah bahasa. Saya tanya, yuk ini bagaimana sekolahnya, beasiswa. Dia dapat beasiswa itu kalau di ibaratnya 100, itu dibagi 4. Jadi 25-25 satu orang. Beasiswa dari pemerintah Jepang. Itu Jepang waktu itu belum masuk ke dalam WTO. Nah, ketika WTO dibuka, Cina masuk, orang-orang yang belajar di Jepang itu siap menerima teknologinya dari pekerjaan dari Jepang. Begitu juga Malaysia, ketika dia ingin mendorong industrinya dalam negeri, investasi dalam negeri, dia harapkan Jepang, dia kirim orang-orangnya ke Jepang. Belajar dan bekerja. Vietnam begitu juga. Makanya lapangan kerja mahasiswanya, pekerjanya itu dikirim banyak terus sehingga memberikan dampak kepada investasinya dari Jepang tuh masuk ke negara-negara yang dituju. Indonesia berbeda. Saya mau lihat sebetulnya kepentingan kita apa nih? Kita mau kirim aja atau kita ada kepentingan? Kita butuh tenaga kerja dalam negeri. Semestinya
ketika ada kebutuhan tenaga kerja di luar, ini kita jadikan tempat untuk berlatih bekerja, bukan sekedar mengirim tenaga kerja. Karena Indonesia butuh tenaga kerja. Tidak hanya di sektor industri, pertanian maupun lain sebagainya. Apalagi pertanian sudah masuk ke AI kan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan peluang ini untuk membangun SDM kita? Kita kirim ke sana, pemerintah Indonesia berbicara dengan ini secara khusus, seperti negara Vietnam, Malaysia lainnya, dengan visi dalam pembangunan sumber daya manusia, bukan hanya mengirim pekerja ke sana. Ini yang saya lihat ada sedikit kekosongan di sini. Apa yang menjadi target kita? Kalau kita mau ngirim tenaga kerja, ya tadi kita akan sia-sia. Belum lagi tenaga kerja yang kita kirim ke sana, selesai putus hubungannya jadi masalah di sana. Oh, artinya Pak Rahmat melihat pekerja migran Indonesia ketika dikirim keluar, Setelah itu kontraknya harusnya putus, dianggap sebagai agen pembaruan Indonesia ya, Harus, karena untuk kita belajar butuh di sana, itu. bukan sekedar mencari pekerjaan Mencari saja. pekerja, Atau- harus kita kasih misi. Nah, di sini pentingnya Kementerian Tenaga Kerja harus memikirkan konsep ini. Misalnya nanti pertanian berapa kebutuhannya, ke depan bagaimana, industri berapa, bagaimana di pelabuhan ataupun lain sebagainya. Ini yang saya lihat ada hilang di sini. Jadi kita hanya sekedar ngirim tenaga kerja. Nah, kalau ngirim tenaga kerja, ya tadi supply dan demand. Sebetulnya Indonesia harus punya sesuatu yang menjadi kebutuhan kita apa? Kebutuhan ini kita butuh tenaga, kita perlu yang terampil. Nah, kita harapkan dengan demikian investasi itu akan masuk ke Indonesia, mendukung investasi dari luar ke Indonesia. Seperti misalnya Toyota. Saya kira Toyota juga kirim banyak orang ke Jepang ya. Sehingga orang ini disiapin, di sini dia punya sekolahnya juga, pulang ke sini dia udah siap bekerja. Makanya mereka sukses membangun piramid industri otomotifnya dia. Karena orang-orangnya siap semua. Nah, itu sayangnya ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk seluas-luasnya. Mestinya ini yang harus jadi pikiran ini kita. Jadi bukan hanya ngirim-ngirim tenaga kerja. Ya, gitu. ya. Artinya Indonesia Kepentingan nasional kita apa? punya kepentingan nasional, Kita kirim punya itu untuk strategi apa? yang sangat besar, Ya. bukan hanya menyejahterakan pekerja migran saja, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan upah, bahkan ada strategi besar Harus mereka punya bagaimana misi. mereka menjadi agen-agen pembaruan Pembaruan, Indonesia. betul. Di sana mereka belajar dan kemudian membangun di Indonesia. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya Pak Rahmat. Nah, sekarang Pak Menko, saya rasa dari dua pemantik tadi Pak pandangan, ini semuanya ada di tangan Cak Menko ini. Sebetulnya Pak Menko ngelihat seberapa strategis pekerja migran ini. Saya rasa gagasan Presiden Prabowo membuat kementerian khusus terkait dengan pekerja migran Indonesia ini, saya rasa itu strategi yang sangat tepat dan mungkin sesuai dengan momentumnya Pak Menko. Nah, kemudian saya rasa masih butuh koordinasi di banyak pihak dan saya rasa Pak Menko saya rasa yang bisa melihat ini seberapa besar peluang dan kemudian seberapa mampu kita menangkap peluang ini kira-kira ke depan. Ya, terima kasih Pak Suta dan teman-teman sekalian. Berbicara pekerja migran di luar negeri itu ada hukum penawaran permintaan. Penawaran kita itu komposisinya ada dua. Satu komposisi tenaga kerja dengan level tingkat pendidikan sekolah menengah pertama ke bawah yang jumlahnya 40%. Itu faktanya. Sementara pasar di luar negeri terbanyak yang dibutuhkan juga yang memiliki tingkat pendidikan domestic workers itu rendah. Yaitu mayoritas di 5 negara yang disebut tadi itu kan Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong semua adalah domestic workers. Itu faktanya. Jadi antara permintaan dan penawaran ini fakta yang belum mendapatkan perhatian, yaitu perlindungan yang memang hari ini menghabiskan energi konsentrasi kita di situ. Nah, disitulah kita energinya habis. Sehingga kita fokusnya, makanya namanya masih Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan. Perlindungan dan Penempatan. Nanti ke depan kalau diskusi ini mateng, berubah Menteri Penempatan dan Perlindungan. Nah, di situ itu paradigmanya di situ. Yang kedua, jumlah tenaga kita yang skill workers yang mau ditempatkan di luar negeri itu skillnya terbatas, tempat penawarannya juga terbatas.
Yang di Jepang misalnya lebih banyak magangnya daripada kerjanya. Yang di Korea misalnya juga komposisi struktur rekrutmennya juga masih sangat terbatas. Walhasil kesimpulannya pasar masih sangat terbatas, skillnya masih belum terupgrade. Makanya Pak Prabowo minta ini jadi kementerian supaya kementerian ini benar-benar sekaligus mengatasi problem di depan mata yaitu perlindungan, sekaligus menggeser komposisi dari struktur unskilled worker kepada skill workers. Oke, kita masuk di situ. Ada 3 faktor utama yang harus kita atasi. Yang pertama, sistem pendidikan dan kurikulum vokasi kita. Ini harus diselesaikan secepat-cepatnya. Yang paling bagus di level skill workers yang sudah dikelola perguruan tinggi. Misalnya perawat apa namanya? Caregiver, tenaga kesehatan, tenaga perawat. kemudian yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan pelatihan yang sudah resmi ini sangat bagus. Ke Jepang, ke Timur Tengah, kemana-mana ini, meskipun itu lapisannya belum terlalu besar, meskipun peluangnya semakin besar, semakin hari semakin besar. Ini tugas Dirjen yang paling penting ini adalah mendefinisikan kebutuhan pasar persis, kemudian kita sesuaikan dengan kurikulum pendidikan vokasi baik level pendidikan tinggi maupun di level menengah dan LPK. Nah, ini juga pekerjaan yang harus segera selesai, sinkronisasi dan koordinasi antar pelaksana pendidikan vokasi. Setelah ketemu pasarnya ini, yang kita sedang lakukan adalah agar vokasi-vokasi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, baik formal maupun informal ini, benar-benar match dan sesuai dengan kebutuhan luar negeri. Yang ketiga, salah satu supplier kelas operator ini adalah SMK. Tapi para sekolah menengah kejuruan ini belum mendefinisikan berapa persen talent yang ingin keluar negeri. Sehingga SMK-nya tidak terdesain dengan baik, asal jurusan yang kira-kira pasarnya besar tapi nggak terdesain. Talent ini mau keluar negeri, ya bahasa dulu dong. Dijadikan basicnya. Bahkan saya pikir-pikir kalau peluang pasarnya ini semakin tinggi, harusnya bahasa kedua di Republik ini adalah bahasa Inggris. Kita kalah saingan dengan Filipina karena bahasa kita memang jujur aja jauh dibanding Filipina dan misalnya dibanding negara-negara seperti Malaysia. Nah ini juga menjadi, jadi kalau saya berkeinginan segera kita di lembaga pendidikan, saya terus koordinasi dengan Mendikbud, Mendikdasmen, Mendikti, jadikanlah bahasa yang talent tertingginya menjadi bahasa wajib yang memang bahasa kedua Republik inilah. Jujur aja seperti kekalahan kita dengan Filipina kan karena Filipina tenaga kerjanya memang bahasa Inggris adalah bahasa ibu yang kedua yang sangat efektif. Kita dua lah, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan yang menjadi pasar yang paling bagus. Nah dari situ perencanaan pendidikan. Nah, kebetulan bukan di bidang saya pendidikan ini, tapi perencanaan pendidikan ini saya terus lakukan untuk sinkron dengan Kementerian Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja ini sehingga kebutuhan yang semakin besar diiringi dengan persiapan kompetensi, dipersiapkan dengan skill workers yang memadai. Energi kita supaya imbang, maka tahun pertama ini memang kita menuntaskan perlindungan pekerja domestik yang memang amat sangat besar jumlahnya. Dan kontribusi peran pahlawan kepada kita juga sangat besar. Tidak mudah. Makanya saya cenderung menuntaskan dulu sistem penempatan domestic workers ini harus selesai. Sudah selesai, ini sebetulnya sudah bagus. Tinggal bagus itu dalam artian ya sudah jangan pernah membuka baru kalau tidak sistemnya bagus. Nah, itu. Yang kedua, kalau yang struktur angkatan kerja yang skill ini itu dimulai dari SMK yang kemudian lembaga pelatihan kerja LPK yang harus terus dibenahin. Yang ketiga perguruan tinggi yang harus terlibat. Makanya banyak migrant center yang sekarang dibuat bersama perguruan tinggi yang itu cara kerja cepat lah ad hoc sementara yang untuk mempercepat ini kita banyak kerjasama ya dengan beberapa perguruan tinggi di tanah air kita untuk
mengatasi cara efektif antara kebutuhan pasar dengan kebutuhan cepat. Kita bikin migrant center mulai dari pasar kerjanya, persiapan skillnya, sistem keuangannya. Bahkan Presiden berkomitmen kepada kita semua menyangkut pembiayaan skill untuk pelatihan para calon pekerja migran ini disediakan dua pola pinjaman dan pola beasiswa. Pola pinjaman itu berapapun akan kita sediakan. Pinjaman ini misalnya menjadi tanpa bunga pun kita siap, asal sistem rekrutmen dan pelatihannya benar-benar tersusun dengan baik. Nah, karena itu petugas Kementerian P2MI yang memang ini menjadi kementerian baru yang harus terus mengkonsolidir diri. Kementerian baru ini akan memberikan solusi pembiayaan sekaligus solusi ekosistem dari rekrutmen sampai penempatan dan pulang kembali pasca pekerja migran purna, pekerja migran purna yang misalnya yang dari Jepang itu biasanya 2 tahun atau 3 tahun pulang harus menyiapkan diri dengan modal skill dan uang yang mereka dapatkan selama bekerja di sana itu. Tapi juga yang skill yang benar-benar bukan magang, yang betul-betul bekerja tetap di Jepang. Jepang peluangnya semakin baik, ini Jepang semakin bagus, itu bisa lebih mempersiapkan skill yang harus kita siapkan di dalam negeri. Pak Menko melihat seberapa besar kekuatan kita untuk menangkap peluang lapangan kerja di luar negeri yang bisa kita kejar di tahun ini. Ya, kalau saya dengar catatan dari Kementerian P2MI adalah ada sekitar 1,5 juta peluang lapangan kerja. Nah, kira-kira yang bisa kita sementara saat ini baru 290. Itu harus diverifikasi ya. Okay. Pasarnya ini harus diverifikasi. Kalau itu benar 1 juta, taruhlah separuh aja. 750. Kita kejar melalui Migrant Center, kita kejar melalui LPK, lembaga pelatihan-pelatihan, kita kejar melalui SMK. Saya kok optimis. Karena ini kemauan Pak Presiden sendiri sangat sungguh-sungguh, termasuk alokasi pembiayaan apabila ada ekosistem yang dipertanggungjawabkan. Oke, kita beri tepuk tangan ya Pak Menko. Ada beberapa catatan yang saya rasa penting tadi, poin dari Pak Menko. Memang ke depan bahkan nomenklatur kementeriannya sendiri harusnya diganti katanya. Bukan cuma perlindungan Pak ya, penempatan. Kalau saya usul Pak Menko, Menteri Penguatan Pekerja Migran Indonesia Pak. Jadi lebih powerful Pak, ya kan? Jadi bukan cuma melindungi tapi menguatkan Pak, penguatan. Kemudian tadi juga catatan dari Pak Menko, sebetulnya peluang juga sangat besar. Kemudian memang ada catatan ya, perlu ada berbagai macam yang dilakukan termasuk dari edukasi Pak ya. Kemudian verifikasi data dan yang lain-lain. Yang ini masih menjadi catatan kita bersama. Tapi Pak Menko merasa bahwa kebijakan Presiden yang membentuk kementerian khusus itu sebetulnya sudah sangat strategis. Nah, saya rasa ini catatan yang penting. Nah, dari 3 pembicara tadi rata-rata menyatakan bahwa ini ada peluang yang sangat besar, tapi terkait dengan peluang sangat besar, tetapi masih perlu ada penguatan dari supply-nya sendiri. Apakah skill tadi disampaikan Pak Menko, meskipun permintaan di luar masih kebanyakan ya Pak ya, hanya terkait dengan domestik. Dan lagi di luar itu banyak tapi kompetisinya juga keras. Kompetisinya antar negara. Antar negara. Artinya memang pekerja migran Indonesia ini harus terus diberdayakan sehingga bisa kompetitif. Kemudian di sisi yang lain tata kelola juga perlu diperbaiki gitu. Nah, saya rasa di sini ada Pak Bob ya, kemudian Pak Yuda nih. Mungkin saya minta Pak Bob dulu. Atau Pak Yuda dulu deh, saya salah. Pak Yuda dulu ya, Pak Bob tunggu dulu ya. Pak Yuda. Pak Yuda nih kalau nggak salah mengurusi perlindungan warga negara Indonesia udah di luar negeri sudah 8 tahun ya Pak Yuda ya. Jadi Pak Dubes nih sudah 8 tahun ngurusi ini. Kira-kira Pak, Hafal udah hafal terkait dengan pekerja migran Indonesia. Sebenarnya di mana masalahnya, dan kalau tadi Pak Menko bilang mau cepet ini, bahkan kita mau meningkatkan dari 297.000 menjadi 750.000, separuh dari lapangan kerja yang tersedia. Pengalaman Pak Yuda nih selaku Direktur Perlindungan Warga Negara yang sudah 8 tahun, kira-kira catatan-catatan apa Pak Yuda? Siap.
Terima kasih Pak Suta, Pak Menko, Pak Ahmad, Pak Dirjen, Pak Yusuf, Pak Bob, teman-teman semua. Ada dua hal ya, yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara pekerja migran. Pertama tadi, peluang di luar sana terbuka luas. Terbuka luas ya, Pak? Terbuka luas. Kami dapat konfirmasi terbuka luas. Namun kemudian pertanyaannya, tujuannya apa? Tadi kami setuju, Pak Ahmad sampaikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan kalau lebih luas lagi adalah pemberdayaan manusia. Banyak manfaat migrasi yang dilakukan oleh pekerja migran kita selama ini hanya direduksi menjadi remitansi. Padahal manfaatnya jauh lebih luas. Meningkatkan skill, meningkatkan etos kerja. Yang itu nanti bisa dibawa ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Jadi manfaat migrasi itu sangat luas. Tapi kemudian poin yang kedua, untuk bisa memastikan bahwa manfaat itu betul-betul kita bisa realisasikan adalah kita harus memastikan pekerja migran kita berangkat dengan cara yang aman. Nah, kami ingin memberikan reality bites, Pak. Apa yang terjadi di hilir sana? Dalam catatan kami, jumlah kasus yang dihadapi oleh warga negara kita, mayoritas pekerja migran kita, dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kayak masih ingat, tahun 2021, 29.000 kasus. 2023 menjadi 35.000 kasus. Tapi prosentasenya meningkat juga. Meningkat. Kasusnya meningkat. Kasusnya meningkat, kami diikat kinerja, KPI kami, 85% kasus harus selesai. Nah, dari 4 tahun itu, terakhir angkanya 67.000 kasus. 60.000 selesai, di atas 85%. Tapi ternyata kemudian penyelesaian kasus di luar negeri tidak berkorelasi dengan penambahan kasus baru. Kasus baru tetap naik. Oke. Seperti itu. Nah, ini menjadi wake up call kita. Bahwa memang dari 67.000 kasus tahun lalu, mayoritas itu sifatnya preventable. Ada di hulu, di Indonesia. Yang itu perlu kita lakukan bersama untuk memastikan bahwa migrasi aman itu betul-betul bisa dilaksanakan sebelum berangkat. Jadi proses pelindungan itu dilakukan sebelum, selama, dan sesudah. Nah, utamanya seperti itu. Nah, ada 3 pendekatan mungkin yang kami ingin usulkan. Pertama, ada perubahan paradigma dari Undang-Undang 39 tahun 2004. Ya, dulu itu negara memobilisasi warganya untuk berangkat, untuk tujuan remitansi. Di Undang-Undang 18 tahun 2017, paradigma itu berubah. Negara tidak lagi memobilisasi, namun memfasilitasi warganya kalau ingin memilih untuk di luar negeri. Jadi pilihan migrasi itu ada di masing-masing individu warga negara. Tugas kita, negara, memfasilitasi jalur migrasi aman. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah pelatihan. Pelatihan, tadi Pak Menko, kami setuju sekali, PR terbesar kita, dari 67.000 kasus itu, mayoritas adalah pekerja migran di sektor domestik. Jadi by nature, ILO sudah menyampaikan bahwa sektor domestik ini memang kelompok rentan. Karena dia ada di rumah tangga. Tidak ada labor inspector yang mampu mengawasi semua rumah tangga. Seperti itu. Jadi arah ke depan, kita tidak menutup proses penempatan sektor domestik, namun arah ke depan tentu yang remunerasi dan pelindungannya by sistem jauh lebih baik adalah yang formal sektor, yang skill sektor. Nah, dalam konteks pelatihan tersebut, arahnya juga menuju ke sana. Dari data teman-teman KP2MI, job order, ini permintaan yang diterima oleh perwakilan RI, kalau tidak salah ada 1.500. Tapi kemampuan kita untuk mengisi rendah, Pak. Ini untuk yang skill. Kalau yang domestik itu mudah kita. Kita sudah punya perjanjian triple win dengan Jerman untuk sektor kesehatan. Tapi kemampuan kita untuk mengisi rendah ternyata. Kembali tadi setuju, masalah bahasa, Pak. Bahasa ini tidak bisa keep up ya dengan negara-negara lain yang sudah lebih paham dengan bahasa Jerman. Apalagi nih ketika kita bicara sektor kesehatan, standar bahasanya harus tinggi. Seperti itu. Kan nggak boleh salah nih, salah ngasih obat kan celaka nih, bahaya. Jadi pelatihan ini yang perlu
dikedepankan. Memang ini investasi yang tidak mudah. Kalau melatih domestic sector, Pak, relatif cepat. Tapi kalau kita bicara skill, maka pelatihannya cukup relatif panjang. Permasalahan kita selama ini, siapa yang membiayai pelatihan? Di Undang-Undang 18, pasal 40-41, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi menggunakan dana anggaran pendidikan, fungsi pendidikan. Tapi di dalam realitasnya memang perlu kita speed up bahwa pelatihan ini perlu kita lakukan ya dengan resources yang ada sehingga warga negara kita nanti berangkat dengan skill yang lebih tinggi. Kalau perlu nanti teman-teman pekerja migran yang sudah bekerja di sektor domestik, kita bisa upgrade ke sektor yang skill. Nah, satu hal juga yang ingin kami highlight, pelatihan itu bukan hanya terbatas pelatihan skillnya saja. Pengetahuan mengenai budaya negara setempat, pengetahuan mengenai hukum negara setempat, itu penting. Sebagai contoh di Jepang, kemarin kan sempat heboh, ada warga negara kita pasang spanduk besar-besaran itu ya, kelompok silat. Mungkin di sini biasa, tapi di Jepang sana tidak biasa. Jadi warga lokal kan jadi takut, terganggu. Nah itu muatan-muatan budaya lokal itu juga perlu kita berikan sebelum berangkat. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sama. Terakhir, pemberdayaan pasca penempatan. Tadi kami setuju Pak Rahmat, kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia, ketika mereka pulang dengan skill, dengan etos kerja yang baik, nah bagaimana kita bisa channeling di sini? Atau ketika mereka sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk bisa mengembangkan ekonomi di Indonesia, kita siapkan pelatihannya, teknologinya. Kami mencatat ada siklus migrasi yang selalu berulang. Teman-teman terutama pekerja domestik, bekerja di Hong Kong, di Malaysia, di Saudi, nabung banyak, sampai di Indonesia dia tidak paham bagaimana menggunakan tabungannya untuk ekonomi produktif, akhirnya konsumtif. 1 tahun uang tabungannya habis, terpaksa quote-unquote berangkat lagi ke luar negeri. Itu terus seperti itu. Nah harusnya kita bisa putus mata rantai itu dengan pelatihan untuk meningkatkan skill mereka. Terima kasih, kita beri tepuk tangan ya kepada Pak Yuda. Tadi ada beberapa catatan yang saya rasa menarik. Pelatihan apa atau pengetahuan apa yang harus diberikan kepada calon pekerja migran, bukan hanya bahasa, keterampilan, bahkan juga budaya dari negara yang akan mereka tuju. Tapi saya ingin bertanya sedikit Pak, tadi kita sudah banyak mengupas soal bagaimana pemberdayaan calon pekerja migran ya, keterampilannya. Tapi bagaimana dengan persoalan tata kelola Pak Yuda? Bapak 8 tahun mengurusi, ini sedikit curhat ya. Pak Menko. Ya. Saya mau bikin diskusi ini aja bingung Pak Menko. Ini saya mesti ngundang siapa ini? Menteri Tenaga Kerja atau Menteri P2MI? Mesti ngundang Menko PM atau Menko Perekonomian atau Perlindungan? Ini saya mesti ngundang Kemlu. Jadi banyak banget Pak. Ternyata ada sudah ada kementerian yang sangat khusus, tetapi masih tersebar. Apakah itu tuh juga menyulitkan? Nah kalau Pak Menko nanti kita tunggu pasti pandangannya soal ini ya. Mungkin Pak Yuda gimana? 8 tahun Pak mengurus ini. Apakah sebaiknya justru ini dikerucutkan? Kalau memang sudah ada Kementerian P2MI dan Pak Menko PM, apa semua aja langsung pasrah bongkoan? Pokoknya pekerja migran ya urusannya Kementerian P2MI, Menko-nya Pak Muhaimin satu. Sekarang gitu. itu. Oh sudah Pak? Sudah. Jadi nggak ada urusannya dengan Menko. Dengan naker tenaga kerja nggak sudah. Oh. Okay. Nanti atasnya pun dari sini. Oh oke. Apakah itu angin segar menurut Pak Yuda dan mungkin di sini ada Pak Bob ya? Mungkin nanti menanggapi juga. Dari pengalaman kita selama ini Pak, kita pahami migrasi itu multisektor. Betul. Kompleks. Bukan hanya masalah ekonomi, bukan masalah ketenagakerjaan, bukan hanya masalah pelindungan, ya, banyak hal, termasuk pemberdayaan manusia dan sebagainya. Nah, yang penting tadi seperti disampaikan Pak Menko, yang penting terkoordinasi. Jadi ada yang mengkoordinir, jadi semua hal
yang terkait dengan proses migrasi warga negara kita sebelum, selama, sesudah penempatan itu tercover dengan baik. Kita bukan hanya bicara pemerintah pusat saja, kita Bahkan bicara daerah juga daerah. ya? Itu yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang sekarang, peran pemerintah daerah, provinsi itu sangat besar. Nah, bagaimana kita mengengage? Dari sisi kami, yang penting itu. Yang penting adalah bagaimana terkoordinasi dengan baik. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya Pak Yuda. Pak Bob sekarang. Nah, saya rasa tadi ada beberapa catatan yang penting ya. Sejauh mana kira-kira Pak Bob menilai peran dunia usaha ini? Pak Bob punya 5.000 anggota Apindo. Kemudian tadi lintas sektor, lintas industri, permintaan yang skill, kita malah belum terpenuhi ya kalau menurut tadi Pak Menko. Yang kita banyak memenuhi yang justru yang unskill. Tapi yang skill ini justru malah kita kuotanya besar, tapi kita susah tuh untuk memenuhinya. Kira-kira menurut Pak Bob, sejauh ini kan Pak Bob juga punya pengalaman ya banyak terkait ini. Ke depan harus bagaimana Pak mengenai hal ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Suta. Jadi saya melihat bahwa pekerja migran ini nggak bisa kita lepas dari ekosistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ya, nggak mungkin lah kalau kita kirim keluar kan standarnya tinggi, tapi di Indonesia standarnya rendah. Ya, ini kan pasti ekosistemnya akan kompleks. Ya, jadi memang kita harus melihat dua-duanya dan bagaimana koneksinya gitu loh. Ya, seperti sampaikan Pak Rahmat tadi bahwa kita juga harus punya strategi dong. Jangan cuma ngirim tenaga kerja juga gitu loh. Saya punya pengalaman ya, tenaga kerja kita itu kita trainingin ya, ada satu tempat training welder ya di Surabaya itu yang namanya Kampuh ya. Itu biayanya cukup besar ya, mungkin sampai 60 juta, 80 juta. Tapi kalau dia dikirim ke Jepang pasti diterima. Ya, dan mereka juga pelatihannya itu sekaligus mendapatkan sertifikasi Jepang. Pelatihan berapa lama Pak Bob itu? Kira-kira 3 bulan. Ya, 3 bulan. Pasti diterima dan Sudah pasti diterima Pak? pasti diterima karena kerjanya di galangan kapal. Standarnya. Paling laku Ya. itu. Itu paling laku. Bukan hanya di Jepang, Jerman begitu juga, kemudian Korea Selatan. Semua negara. Ya. Standarnya dari Semua butuh. Nah, sekarang persoalannya kembali lagi, siapa yang membiayai 60 juta sampai 80 juta? Ya. Sebenarnya kalau duitnya ada, peluang terbuka gitu loh, ya. Cuma kan tiap tahun ada 3 juta pencari kerja baru, mau berapa nih yang kita biayai? Nah, saya punya pengalaman ketemu pekerja migran Indonesia di Jepang, ya. Dia itu kirim ke Jepang, itu membiayai diri sendiri. Sehingga dia harus dipotong di Jepang. Ya, sedangkan dia bekerja upah minimum dan dia harus mengirim pulang ke keluarga. ke keluarganya. Lama-lama dia nggak tahan. Ya. Karena nggak tahan, ya udah, saya kabur aja. Iya. Kalau kabur kan dia nggak dipotong lagi. Tapi surat-suratnya ditahan. Akhirnya dia menjadi pekerja ilegal. Ilegal. Oke. Nah, jadi pekerja ilegal itu muncul dari pembiayaan dalam negeri. Nah, pembiayaan dalam negeri ini sekarang berubah. Kalau dulu kan Pak Dubes sampaikan mobilisasi. Sekarang memfasilitasi. Artinya apa? Anggaran nggak ditanggung lagi. Gitu nggak Pak? Kira-kira. Ya. Kalau dulu mungkin ditanggung, sekarang Justru mobilisasi itu menanggung biaya. menanggung biaya. Kalau fasilitasi banyak. justru tidak Fasilitasi ya mungkin pekerja itu sendiri. Jadi banyak sekarang pekerja-pekerja migran, dia harus membiayai sendiri pelatihannya. Ya. Oh. Kalau di Ah, jadi undang-undang, ya. di pasal 4041 itu dibiayai oleh anggaran fungsi pendidikan. Ya. Kalau kita bicara undang-undang ya, hanya Fungsi tinggal pendidikan, realisasi. Menteri Pendidikan dong. Itu kan ada di level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten. Kabupaten kota. Itu kalau kita bicara undang-undang Oke. 18. Tapi titik poinnya tadi terkait pembiayaan ya. Pembiayaan itu menurut saya menjadi sentral isu tenaga kerja kita saat ini. Kalau biayanya cukup, ya, sekarang kita ke SMK aja. Ya, kadang-kadang saya sedih gitu loh, SMK unggulan itu loh. Satu alat itu diantri 40 orang. Ini kapan trainingnya dia ke 50 orang gitu loh. Jadi seandainya anggarannya cukup, satu alat 2 orang aja, mungkin dia skillnya akan full. Ya. Peran dunia usaha kira-kira di mana? Kira-kira di tengah kondisi yang semacam ini yang bisa dilakukan oleh dunia Nah, usaha. jadi kita bicara mengenai ini kan nggak bisa hanya dunia usaha saja, tapi memang ekosistem yang kita harus sama-sama, terutama fundraising.
Nah, jadi kalau di Malaysia itu perusahaan itu harus mengeluarkan 2% dari payroll-nya untuk pelatihan. Nah, kemudian kalau dia melakukan pelatihan, dia bisa reimburse. Tapi kalau dia tidak melakukan pelatihan, dia harus rela duitnya dipakai orang lain. Ya. Nah, ini saya ngomong begini, mungkin saya dimarahin nih sama pengurus Apindo yang lain gitu ya. Tapi sepanjang upah minimum nggak naik terus tiap tahun ya kan. Nah, jadi kayak misalnya di Thailand, upah minimum 3 tahun sekali naik. Tapi pelatihannya itu dikejar betul gitu loh. Kalau kita kan tiap tahun agenda kita ngomong upah minimum terus. Ya, sejak Pak Muhaimin dulu di Kementerian Tenaga Kerja ya kan. Nah, kapan kita bicara mengenai fundraising untuk pelatihan? Kapan kita ngomong struktur skala upah? Kapan kita ngomong upah profesional? Kapan kita ngomong upah produktivitas? Nggak ada. Ya. Nah, jadi ekosistem tenaga kerjaan yang menurut saya, di mana di situ pelakunya ada serikat pekerja, ada perusahaan, dan juga ada pemerintah. Saya pernah terima itu yang namanya pelatihan dari Japan Productivity Center dari Jepang datang, ya melatih kita. Begitu kita tanya, kamu di Jepang kerjanya apa? Serikat pekerja. Hebat nggak? Pelatih produktivitas itu serikat pekerja. Jadi mereka itu sudah inherent gitu loh ya, pekerja nama sudah sudah bonding gitu loh. Ya. Kalau kita kan di Indonesia diadu domba terus nih. Ini nih menjelang Oktober, November, Desember nih kita udah menggigil lagi nih. Ini kita mau diapain lagi nih? Ya. Bayangin di dunia usaha kita. Pengusahanya nggak tahu nih Januari, Desember nih upah naik berapa, terus kita diadu domba lagi. Padahal di negara lain mereka sudah solid itu loh. Di Malaysia begitu solid, Vietnam solid. Jadi kalau kita ke Nagoya aja Pak, tenaga kerja Vietnam berapa? 400.000 Pak. Kita 100.000 cuman. Karena mereka mempersiapkan orang-orangnya supaya investasi masuk ke Vietnam. Makanya kita lihat tren investasi dari Jepang ke Vietnam seberapa besar. Itu korelasinya besar Pak ya? Besar, karena mereka kalau misalnya gini, kalau yang investasi itu kan perusahaan menengah kecil. Dia nggak ngerti yang kayak gini-gini nih, urusan kayak gini dia sistemnya udah ada. Jadi kalau dia datang, dia bekerja sana, terus dia pulang, pengusaha itu ada nggak tenaga kerja yang udah siap pakai? Ya ini yang datanya. Ini yang nomor 1 dipakai. Nah ini yang maksud saya, semestinya tadi saya katakan, pemerintah itu sekedar mau ngirim atau memang ada konsep lain mengirim itu untuk mempersiapkan. Ada strategi yang untuk membangun, mengisi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Itu yang saya bilang kita nggak ada di situ. Satu lagi Pak, saya bilang. Ya. Sekarang hampir di seluruh dunia mereka butuh tenaga kerja. Saya ke Australia bisnis matching, bukan ngomong soal bisnis, punya tenaga kerja nggak? Gitu. Nah, melihat situasi seperti ini, kita harus jual mahal. Ya, jadi jangan diumbar-umbar, tapi benar-benar yang dilatih, ya. Dan mungkin ada satu titik, ya, kalau kamu nggak ada tenaga kerja, kamu taruh bisnisnya di sini. Kita ada tenaga kerjanya di sini. Dan sudah siap tenaga sudah kerjanya siap ya, gitu. tadi, Ya, seperti sekarang ya di Toyota itu mereka sekarang sudah masuk ke tahap R&D gitu loh. Nah, R&D itu mereka ngelihat ke selatan, Pak, ke Global South. Kenapa? Di Jepang kan demografinya sudah turun. Fashion trend itu ada di Indonesia, ada di Asia Tenggara. Jadi lifestyle apa mereka risetnya di sini, Pak. Ya. Oke, siap-siap. Oke, Pak Bob. Nah, dari yang kita diskusikan ini, kita dengar dari Pak Saiful, ya kan, Pak Yusuf nih. Pak Bob. Yang sehari-hari 21 tahun Migrant Care ini mengurusi pekerja migran. Kira-kira dari apa yang tadi disampaikan, apa catatan dari Pak Yusuf ya mengenai hal ini? Yang poin-poin penting menurut Pak Yusuf supaya pekerja migran Indonesia ini ke depan menjadi jauh lebih kuat. Sebelum ini nanti saya juga persilakan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, mungkin bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada Pak Menko dan semua yang hadir di sini. Silakan Pak Yusuf. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak. Poin-poin yang tadi yang saya catat, beberapa yang paling ini sih memang dari skill ya, pendidikan. Temuan kami dari 2023
kita melakukan kegiatan literasi keuangan di berbagai LPK. Dan kami menemukan bahwa LPK-LPK yang ada di sini di Indonesia untuk luar negeri itu tidak memiliki standar kurikulum yang jelas. Mereka setiap LPK itu memiliki standarnya masing-masing. Jadi yang seharusnya standar itu dilakukan oleh pemerintah dan ternyata itu hanya sendiri-sendiri. Jadi standar kurikulum LPK itu tidak jelas. Pertama itu. Untuk kemudian dan selain skillnya, fakta yang kita temukan juga bahwa pembiayaan ke luar negeri itu sangat beragam dan sangat tinggi. Betul tadi yang Bapak sampaikan, ada yang 80 juta, ada yang 83 juta. Saya menemukan ada yang 83 juta yang akan berangkat ke Hong Itu Kong. khusus untuk pemberangkatannya Saja ke Hong Kong. Waktu itu saya tanyakan rinciannya apa saja untuk 83 juta ini mau ke Hong Kong. Apakah ada pembelajaran bahasa, skill dan sebagainya. Dan ternyata yang kita temukan bahasa itu tidak diajarkan oleh LPK. Padahal bayarnya 83 juta. Kalau 83 juta itu berapa lama? Nah, biaya pelatihannya. Untuk biaya pelatihan itu biasanya kalau untuk pekerjaan migran ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Dan juga 83 juta itu karena ketidakjelasan apa saja yang harus dibayarkan. Dan itu juga macam-macam, Pak. Kalau misalkan secara cash 80, tapi kalau misalkan dibayarkan berangsur per bulan dipotong gaji, itu bahkan angkanya jauh lebih tinggi, bahkan sampai 100 juta gitu. Kemudian selain ke Hong Kong, kita juga menemukan untuk ke Jepang. Ke Jepang itu untuk pemagangan itu biaya 35 juta. Itu hanya untuk pemagangan gitu. Dan sekarang yang pemagangan ini banyak yang kita temukan bermasalah di sana gitu. Karena gaji yang diterima di sana itu juga di bawah standar. Dibandingkan melalui SSW. Selain itu yang di Jepang ini juga, ini kan seharusnya ada pemagangan, ada SSW. Nah, yang SSW itu diberangkatkan juga banyak oleh LPK, yang seharusnya LPK itu tidak boleh memberangkatkan SSW gitu. Untuk SSW, LPK itu hanya mendapatkan SO saja, sending organization-nya, bukan untuk penempatan yang skill workers. Nah, yang kita temukan hingga saat ini banyak mereka menawarkan pekerja-pekerjaan SSW yang kemudian sampai sana itu juga dibiarkan pemberangkatannya juga tinggi gitu, ada 45 juta dan sebagainya gitu. Ini catatan saya. Terus kemudian kerjanya SSW apa malam? SSW kalau untuk pisahnya pisah SSW juga, Pak, 5 tahun. Sebab SSW kalau nggak certified nggak diterima. Nggak diterima ya. Dan harus ada sertifikasinya sertifikat juga SSW. sertifikasi Jepang. Nah, ya. Nggak ada SSW sertifikasi Indonesia tuh nggak ada. Nah, yang kemarin yang kami temukan baru kami laporkan ke KP2MI dan ternyata memang SSW itu untuk kasus LPK itu masih di Kemenaker. Jadi kemarin kami bawa ke KP2MI, kami tidak diterima dan kemudian nanti kita udah ada rencana ke Kemenaker kayak gitu. Nah, Artinya masih dilempar ke Kemenaker. ke Kemenaker itu untuk karena KP2MI kemarin mengatakan bahwa untuk LPK masih di Kemenaker, di wewenangnya Kemenaker. Jadi tapi waktu itu sebelum Kemenaker kita sebelum ke KP2MI kita ke Kemenaker dulu, Pak. Dari Kemenaker kita mau mengadukan kasus permasalahannya LPK, tapi kita dilempar ke KP2MI. Kami datangi KP2MI, kami dilempar lagi ke Kemenaker gitu. Seperti itu. Terus selain itu juga memang ini ya, Pak, yang kita catatkan banyak sekarang kan kita bonus demografi anak-anak muda kita gitu kan. Tetapi faktanya Kemlu juga mendapatkan pengaduan dari kasus-kasus scammer dan judi online. Mereka anak-anak muda Indonesia yang seharusnya menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan itu justru menjadi korban perdagangan orang gitu. Bahkan ada yang meninggal di Kamboja. Bukan hanya di Kamboja, kami juga menemukan banyak mereka yang skills yang ditawari untuk jadi guru bahasa Inggris di Arab Saudi, mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang gitu. Jadi ini catatan kami masih banyak sekali
bahwa pekerja migran banyak yang mereka sukses, tetapi banyak juga yang mereka akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Human trafficking. Human trafficking. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan Pak Yusuf. Nah, sesi ini saya akan buka kepada para peserta aktif di sini. Di sini ada Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Pak Petrus, ada siapa lagi? Bu Prima? Pak Daniel? Pak Daniel. Oke, kemudian siapa lagi? Pak Sulaiman. Oh, oke, Pak Sulaiman. Silakan dari Pak Petrus dulu ya. Memperkenalkan diri juga, Pak. Silakan. Dan mohon pertanyaannya satu, Pak ya. Jangan satu A B C D E F gitu. Satu saja, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Petrus Gunarso, saya dari PT Transkasindo. Saya sebenarnya merasa sedih dalam artian saya ini disekolahkan oleh negara, S2 dan S3, dibiayai dengan mahal sekali. Tetapi kalau kita melihat sekarang kondisi pendanaan, Kemana itu Pak, di sekolahannya Pak? oh saya ke Amerika sama ke Australia. Biasa dong. Iya. Nah, itu sekarang pada saat saya kembali tidak ada tempat untuk saya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kawan-kawan ini, kalau saya sekolah S3, itu mungkin untuk pekerja mungkin bisa 10 atau 20 orang. Pertanyaannya adalah, kenapa pemerintah menyediakan banyak sekali pendanaan untuk sekolah? Misalnya sekarang kalau dana LPDP saya tidak tahu berapa banyak. Banyak sekali. Banyak. Itu ada dana alokasi khusus dari dana pendidikan yang diparkir dan dipakai bunganya saja untuk LPDP. Pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa tidak ada pendanaan untuk skill? Karena sebenarnya skill ini penting sekali untuk menciptakan tenaga kerja yang tadi setelah berangkat balik itu bisa bekerja juga di sini. Gitu. Contohnya adalah apabila misalnya mereka yang kerja di pekerjaan sawit misalnya di Malaysia yang begitu banyak, berapa juta sekarang di Malaysia. Waktu kembali ke sini karena tarifnya hanya seperempatnya di Malaysia, yang nggak mau lagi kembali ke sawit di Indonesia, padahal sawit Indonesia itu ada 16 juta hektar, di Malaysia hanya 5 juta. Itu yang menurut saya penting, skill ini ada pendanaan khusus dari pemerintah, entah dari mana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. To the point dan kayaknya nanti perlu dijawab oleh Pak Menko. Selain Pak Petrus tadi Bu Prima, silakan Bu Prima. Memperkenalkan juga Bu Prima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima dari Samudra. Sebenarnya pertanyaan saya ke Mas Yusuf dari Migrant Care, karena kalau saya memandang ya dari pemagangan dan SSW, kalau dari SSW kan kondisi yang juga harus diperhatikan untuk dari pekerja migrannya kan kebebasan mereka untuk memilih tempat bekerja ya Mas. Otomatis ketika mereka berangkat ada hal-hal seperti mereka yang penting berangkat dulu, tapi karena memang di SSW ini kan kebebasan untuk pekerja migran memilih tempat bekerja itu sangat bebas. Jadi ada banyak kasus di mana mereka itu memilih untuk resign, keluar dari tempat bekerjanya, dan itu salah satu problem juga untuk Jepang kan gitu. Dan juga untuk mungkin kasus yang di Myanmar gitu, ada beberapa kasus juga. Saya berusaha untuk memberikan perbandingan dari sudut pandang yang berbeda. Bagi pekerja migran yang memang sudah tahu skemanya, maksudnya gini, kayak apakah ada sebenarnya data pekerja migran yang keluar dari Indonesia, yang mungkin pendataan itu tidak hanya pekerja migran itu saja, tapi keluarganya, orang-orang yang di sekitarnya, karena sebenarnya ada kasus-kasus di mana apabila dia ke NGO atau ke media, dia bilang saya korban TPPO atau apa, ketika ditelusur, mungkin ketika dia berangkat, 1 tahun kemudian istrinya berangkat.
1 tahun kemudian anaknya berangkat. Nah, itu berarti kan bukan TPPO sebenarnya gitu, tapi ada agenda lain. Tapi karena ini bukan saya menuduh atau gimana, tapi ada juga beberapa pekerja migran yang dari sudut mereka itu, oh skemanya bisa seperti ini nih, saya bisa pulang gitu. Saya bisa pulang, saya bisa menggemparkan dunia ketenaga kerjaan ini gitu, padahal sebenarnya dia bukan korban gitu. Jadi saya berusaha memberikan perspektif dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Karena migrant care kan istilahnya sebisa mungkin memberikan perlindungan, bagaimana mencegah supaya mereka tidak menjadi korban. Tapi hal ini biasanya ada juga kasus yang ini dijadikan sebagai alat gitu untuk tenaga kerja kita itu untuk dengan alasan hak dan hak asasi manusia gitu, dia di Jepang juga semena-mena lah kondisinya seperti itu. Mungkin itu. Apa keuntungannya Bu yang bersangkutan itu pulang dengan modus seperti itu? Ya kangen pulang aja Pak. Oh. Ya maksudnya dia udah lama dia nggak bisa pulang. Okay. Ada kasus yang seperti itu juga gitu. Makanya itu hal yang mungkin. Oh, iya kan tiket kalau ditanggung. korban Kalau, Pak. Korban ditanggung negara. Iya, pesawatnya ditanggung. Iya, jadi menurut saya database ini sangat penting gitu, pendataan bahwa pekerja migran ini berada di luar itu apa sebenarnya yang dia, maksudnya kalau keluarganya ada yang di sana juga, kenapa keluarganya berangkat, kalau data itu ketika bisa ditelusur otomatis bisa tahu gitu kan, bahwa sebenarnya dia itu ini apa tidak gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Daniel, silakan. Tadi setelah ini Pak Sulaiman ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya. Memperkenalkan diri Pak Daniel. Nama saya Daniel Utomo dari IBC. Pertanyaan saya begini sebetulnya. Ini kan opportunity banyak dari Jepang, dari dunia, dari negara lain untuk mempekerjakan orang Indonesia. Nah, kalau kita dalam hal ini kan kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah, yang saya mau tahu itu dari Indonesia berapa cepat proses dari job order clearance sampai bisa penempatan. Oh. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Karena saya dengar Filipina bisa 2 minggu. Berapa Pak? 2 minggu kalau nggak salah. Iya, ada job order, verifikasi, dicek, kirim itu dalam 14 hari, paspor, visa semuanya selesai. Nah, saya pengen tahu aja kalau di Indonesia kenapa, karena saya dengar ada yang lama, tapi ini kan saya nggak tahu benar ya. Jadi saya cuma mau Pak, itu job order dari contoh ini sekarang dari Jepang aja karena lebih kompleks dari ya. Private to private gitu Pak ya? Private to private. Karena ada verifikasi kalau nggak salah dari kementerian, ke tenaga kerja, ke Menlu, muter-muter. Dengan asumsi sebetulnya tenaganya sudah ada. Tenaga sudah siap. Tapi prosesnya berapa lama? Proses, ya. Nah, Filipina 2 minggu. 2 minggu. Ada negara lain Pak yang jadi contoh selain Filipina? Belum ada saat Belum ini. ada ya. Oke. Terima kasih. Baik, menarik. Terima kasih Pak Daniel. Pak Sulaiman ya, silakan Pak Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya menyampaikan, saya terus terang aja ya. Saya mantan tenaga kerja Pak, dari Arab, dari tahun zaman Kuwait. Sampai sekarang saya bekerja hampir 40 tahun. Ya berjuang untuk para PMI Pak. Nah saya menyampaikan tadi. Dulu Bapak bekerja di Arab Saudi. Oh, Malaysia, saya agak keliling Pak, orang nggak punya kemana-mana lah. Yang penting itu dapat rezeki halal kayak gitu. Nah kalau dulu lebih hebat, tanda tangan bayar kredit. Sekarang maaf, panjang tulisannya tapi kasus banyak. Gitu lah. Jadi saya terang-terangan. Nah tadi saya kalau panjang lebar kan nanti nggak cukup waktunya. Lah mengamati tadi 5 negara. Apa pembantu rumah tangga lah, saya ngalami gitu, saya nggak pinter bahasa belit-belit Pak, pembantu rumah tangga. Tadi disebut seolah-olah hanya Hong Kong, Taiwan, ya pembantu rumah tangga gitu semua. Nah saya dari sampai sekarang saya berjuang bagaimana cara Orde Baru dulu sudah kurangi pembantu yang skill. Saya ingat dari Orde Baru sampai sekarang. Nah saya alhamdulillah bukan sombong ya, tapi alhamdulillah memperjuangkan sampai singkatnya dari pembantu rumah tangga
bagaimana menemukan yang skill, yang bermartabat supaya kita punya harga diri. Ini sampai begitunya saya Pak. Nah akhirnya menemukanlah, singkat cerita, zaman itu saya hanya menemu di Eropa. Taiwan mana-mana tahu saya. Ya Taiwan sampai sekarang masih dipotong. Ngutang duit aja di sana. Padahal di sini duit banyak, bank banyak. Tadi Pak Menkom juga mau menyediakan. Tapi kembali regulasi harus kuat Pak. Kalau ya, enggak gitu. Ada biaya, ya ini ada kur, katanya nggak ada biaya, ada kontraktor, tapi kur dikeluarkan. Ini jadi milih yang mana? Kita sebagai pelaku juga susah, mungkin ini bantahan hidroksi, tapi saya sekarang yang itu tadi, yang pembantu saya alhamdulillah udah nggak proses Bu. Semua Pak. Nggak proses karena apa? Saya pengalaman, istri saya pembantu, saya juga supir di sana. Bagaimana sih ya apa orang di sana beda. Satu bahasa memang pendidikan penting. Di sana kan nurut saja. Orang dibiayain tadi bener Pak, dibiayain bagus tapi kurang bagus. Orang mau kerja ya pakai modal lah. Tenaga itu sendiri apa sih nggak apa-apa. Yang penting kadang itu sama Pak. Kalau gajinya 6 juta nggak bayar ya percuma. Sekarang bayar gajinya 50 juta misalnya. 40 juta contoh Jerman. Ini langsung saya menginjak ke Jerman karena saya sedih melihat tadi semua kok pada pembantu Lufthansa cantik kayak gitu. Saya sering dulu Pak dikeluhin. Alhamdulillah saya berdua akhirnya sekarang dari sejak bertahun ya tahun 2019 saya menemukan pertama kali di Polandia. Lalu saya berdiskusi, Polandia terlalu bahasa Inggris semua, harus bisa semua. Saya memperjuangkan, ingat di bawah yang berangkat itu adalah orang kadang-kadang nggak tamat SD. Nah orang SMP ini saya sampaikan, ini benar. Jadi bagaimana caranya supaya bisa masuk Polandia? Akhirnya saya mengeluarkan diskusi, kamu bisa nggak nerima orang 20 yang bisa bahasa Inggris, yang tidak bisa 20 wakili oleh kamu. Tapi lebihkan gajinya biar terpimpin. Artinya Pak Sulaiman, Bapak mengharapkan ada peningkatan skill ya? Ya, harus skill. Okay, Ya, jadi saya ya bukan nggak setuju ya pembantu. Tapi kalau bisa ya sudah, lain kali akan meningkat. Kalau udah tegas, pasti meningkat. Contohnya Polandia, saya hampir berapa negara ya disebut Hongaria, Turki, Jerman sekarang Pak. Tadi kan 5 hanya ya Jerman saya ada kuota sekarang 2000 Pak. Apa? Pertama perawat, 2 otomotif, terus di pabrik semua. Dan di Eropa nggak ada itu pembantu rumah tangga Pak. Itu adanya pekerja. Jadi pakai jam kerja. Inilah terus saya geluti sampai detik ini Pak. Yang mudah-mudahan Pak Dirjen, Pak Dwi ya, saya juga pernah menyampaikan dalam forum waktu itu. Terus soal pendidikan, wajib pendidikan bahasa, terus di Jerman kan ada itu harus SMK Pak. Saya pernah menyampaikan, kenapa harus SMK bukan skill? SMK kalau skillnya nggak ada bagaimana? Nah SMA tapi punya skill pengalaman kerja itu yang penting. Jadi jika dihargai. Nah sekarang kalau nggak bisa apa-apa bagaimana kan gitu. Nah alhamdulillah Pak, berjuang sampai detik ini saya sedikit memang skill dan skill. Mungkin Bapak bisa itu Pak Anu juga Pak, ya Pak Yuda, Pak Dijon semua ini. Jadi kalau apa namanya SMK, memang bahasa Inggris paling nomor utama. Kalau Jerman kan nggak mau harus bahasa Jerman. Nah, gitu harus bahasa Jerman, tapi bahasa Inggris nomor 1. Nah, Makasih, terus Pak. ya, itu satu lagi Pak. Nah itu otomotif ya, saya sampaikan kenapa? Itu kalau di SMK ada otomotif, tapi maaf 1000 maaf mungkin saya salah, tapi saya nyari otomotif 1 aja nggak dapat. Siapa yang daftar Pak? Orang yang kerja di bengkel hanya tamatan SMP, tapi punya pengalaman 6 tahun. Akhirnya yang berangkat itu lagi Pak. Ini supaya pemikiran kita bersama Pak, bukan itu. Saya nyari sulit Pak, sampai ke itu. Otomotif baik apa Pak. Gitu. Nah sekarang kasih, yang Pak. pertanian di Austria di mana? Itu ribuan Pak. Nah akhirnya yang Jerman alhamdulillah berusaha, karena yang sulit 3 tahun harus SMK Pak, saya memperjuangkan SMA dapat yang 8 bulan kontraknya. Dan di itu alhamdulillah itu baru pertama kali besok terbang 3 orang, itu dari Jawa Timur.
tanpa bahasa. Karena saya ngomong, ini orang nggak bisa kalau pertanian harus bahasa Inggris, dari mana bisa berangkat? Yang mau bekerja orang nggak bisa, akhirnya diajarin oleh kita 2 bulan, ajarin dulu karena kita ngirim orang bodoh juga malu Pak, kayak gitu kan. Baik, terima kasih Gitu Pak. Pak, Terima mungkin kasih. itu. Baik, tepuk tangan untuk Pak Sulaiman dan para penanya yang lain. Pak Menko, tadi ada banyak sekali pertanyaan, mungkin Ya. silakan Pak Menko. Yang pertama menyangkut struktur pembiayaan. Jadi Menanggapi Pak Bob juga tadi ya, ya. jadi memang tugas Kementerian P2MI ini menyusun dan mendefinisikan betul kayak welder tadi itu udah nyata-nyata memang pasarnya sangat bagus. Cuman kebutuhan pembiayaan ini ada 2 hal ya. Yang pertama jujur saja keterbatasan anggaran negara. Sehingga ada yang sifatnya beasiswa, ada terbatas, jumlahnya nggak banyak. Ada juga yang sifatnya pinjaman. Ini juga sedang proses ini. Nah, Ada berapa Pak Menko sekarang nah ini kalau yang jumlah disiapkan? beasiswa tentu saya nggak hafal karena itu ada di LPDP, ada di Oh. Kemendikdasmen, ada di Kemendikbud. Nah ini ada yang bersifat KIP, PIP, ada yang bersifat LPDP. Nah tadi terima kasih masukan soal beasiswa yang tepat sasaran. Ini juga tentu sudah menjadi bahan diskusi yang sangat penting di LPDP, sehingga struktur pembiayaan beasiswa itu sesuai kebutuhan. Jadi pilihan-pilihan studi ke luar negeri yang mendapatkan LPDP itu sudah hasil diskusi panjang dan kajian survei detail. Nah, tapi bahwa ada masukan skill-skill tertentu dengan beasiswa yang memadai sangat Khusus penting. untuk PMI. Tapi khusus PMI penting. Tapi bahwa kita juga harus akui bahwa untuk mengeluarkan biaya besar dengan keterbatasan dana, perdebatannya panjang. Hasil analisa dan hasil diskusi per definisi yang dibutuhkan pasar. Tapi bahwa hari itu dibutuhkan, saya yakin nanti kita lihat. Kita bisa beri beasiswa untuk skill-skill jangka pendek yang dibutuhkan pasar, mungkin saja diperbanyak gitu ya. Nah, Karena tadi catatan Pak Petrus, Pak Menko, belajar dari pengalaman beliau, ya, biaya saya dibiayai oleh negara ini mungkin kalau digunakan untuk membiayai yang skill akan jauh lebih banyak. tentu gitu tentu ya, itu mendapatkan masukan dan bahan evaluasi yang sangat penting. Itu nanti saya akan panggil LPDP tentu untuk melihat akurasi dari pilihan-pilihan studi kan. Mungkin sudah dan saya kira sejak Pak Prabowo ini pilihan-pilihan studi sangat ditentukan oleh pasar dan kebutuhan nyata bangsa kita. Tidak ada lagi beasiswa yang filsafat gitu, nggak ada lagi. Bahkan beasiswa yang sosiologi gitu sudah nggak ada lagi sekarang. Kemarin Pak. Politik sudah Itu banyak mungkin ya, Pak. itu zaman dulu Kalau ada. politik lebih banyak lagi, Politik Pak. nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Kemarin Pak Rocky Gerung. Nah, politik dalam negeri ada cukup Nggak gitu cukup. lah. Yang luar negeri sudah menyesuaikan itu. Memang saya setuju dengan Pak Petrus tadi. Kita akan coba yang skill pendek ya, jangka pendek itu saya kira menarik untuk dibiayai pemerintah. Itu saya kira ide yang harus di-push ya, supaya lebih baik keluar sedikit tapi banyak orang daripada membiayai sedikit orang banyak biaya. Itu menarik dari Pak Petrus. Ini yang akan saya bawa ke LPDP supaya Tadi LPDP catatan Pak Bob 40 juta aja Pak ya. Udah pasti diterima di Jepang. Ya, Oke. Itu yang high skill ya. Yang high skill. Yang middle lah, mungkin lebih rendah lagi. Oke. itu yang menjadi catatan penting untuk saya bawa agar beasiswa kita tepat sasaran. Karena memang diskusi soal itu berbulan-bulan itu. Mana kebutuhan, mana pembiayaan, mana keterbatasan. Itu betul-betul matematika, teknik, kimia, apa itu STEM sekarang. STEM itu juga sangat pelik ya. Terus terang akan sangat kita hitung. Tapi bahwa catatan saya dalam diskusi hari ini adalah dari Pak Petrus tadi, daripada membiayai sedikit orang dengan biaya tinggi, lebih baik membiayai banyak orang tapi Biayanya pas. pasarnya tepat, pas. Itu menarik sekali. Yang kedua, saya sama kok pendapatnya dengan Pak siapa tadi? Pak Sulaiman sama. Pemerintah juga hari ini mengurangi domestic workers, mendorong skill workers.
Tapi bahwa domestic workers itu takdir ya, gimana ya? Itu takdir itu yang memang nggak bisa dihindari. Memang takdirnya ya lulusan SMP terbanyak kita. Ya. Pasarnya paling besar. Nah, tugas pemerintah harus melindungi. Iya. Tidak bisa tidak, itu kewajiban kita. Masalahnya sekarang komposisinya harus kita rubah. Setiap hari kerjaan kita adalah merubah dari yang domestic worker ke skill workers setiap hari. Bahkan saya keras untuk Saudi dan Timur Tengah tidak boleh lagi berangkat kalau bisa. Tutup. Tapi kan lapangannya kan Luas. bocor terus ini. Bocor terus. Nah, itu contoh. Supaya apa? Supaya komposisinya saking stresnya urus domestic workers itu saya sampai boleh berangkat ke luar negeri domestic workers, tapi suaminya jadi sopir, istrinya jadi domestik gitu, sampai gitu. Kayak transmigrasi aja gitu. Itu saking susahnya mencari komposisi yang tepat gitu. Tapi bahwa regulasi itu memang P2MI ini memang baru naik kelas ya, dari badan menjadi kementerian. Ini memang transisi ya. Ini sedang transisi yang harus kita percepat ini. Memang kelasnya memang masih badan Pak ini. Ini harus kita dongkrak menjadi kementerian. Satu, sinkronisasi, koordinasi, ekosektoral itu pekerjaan yang Pak Prabowo pidato bolak-balik sudah lama kita jadi orang Indonesia. Memang kelakuan-kelakuan itu aneh-aneh memang banyak itu. Yang harus kita atasi dengan baik, sungguh-sungguh. Dan ini tidak bisa sendiri, semua harus terlibat. Ini kolaborasi. Pak Menteri, itu kan domestic workers itu. Misalnya di NTT aja. Mereka kan ke Tawo. Mereka tuh jalur ke Tawo itu sudah sejak sebelum perang kemerdekaan. Itu jalurnya seperti itu, Pak. Jadi orang udah dewasa dikit Pasti lewat situ. Nah, itu yang kayak gitu kan gimana ngendaliinnya kan? Itu memang sulit banget. Bentuk perlindungannya saya lama-lama berpikir udah diajarin bahasa Inggris, kemudian bagaimana dia menjadi kalau jadi domestic worker yang benar, punya kemampuan. Itu yang Ya. kita lakukan. Nggak bisa, terlalu sulit Pak, terlalu kompleks memang. Ya. Itu udah jalur tikus itu Pak, ya. Jalur kultural itu. Kultural. Tapi mungkin tadi Pak Menko atau Pak Dwi yang mau menjawab pertanyaan Pak Daniel soal berapa waktu. Boleh. Ya baik. Nah ini tadi kita sudah mengerucut ya, Pak Menko juga masalah ekosistem. Ini harus utuh ya, karena KP2MI fokus untuk persiapan yang bekerja ke luar negeri. Nah kami juga sudah komparasi ke Filipina, ke Malaysia. Itu memang harus dibuat sistem vokasi khusus untuk mempersiapkan skills, mentality, ya, pemahaman budaya, bahkan literasi keuangan, Pak. Karena banyak migran kita ini ke luar negeri mengirimkan semua income-nya itu ke keluarganya yang merubah pola konsumsi dan malah jadi masalah gitu. Jadi ini harus ditata secara utuh dan memang dari sistem reguler yang ada itu sebagai baseline input dari SMK, input dari vokasi, kemudian dilakukan upskilling. Waktunya pendek-pendek, Pak Menko, 3 bulan, maksimal itu 1 tahun. Nah, ini yang nanti kita bangun melalui pendekatan vokasi untuk bekerja ke luar negeri. BLK-nya kan Nanti kita harus buat kelas kerja gitu. Ya, jadi contoh ya, Ada Pak. BLK khusus. Iya, Harus ada BLK khusus. Jadi nanti caranya kan kita juga harus efisiensi ya. Kapasitas yang ada kita tingkatkan. Contoh, SMK ini itu kan tinggal kita buat satu kelas khusus untuk migran. Bahasanya kita buat. Kalau dia mau ke Jepang, ya ada pelatihan khusus bahasa Jepang. Sejak semester awal, itu benar-benar dilatih. Dan orang tua harus dilibatkan. Dari awal kita edukasi migrasi aman, kemudian nanti didukung oleh orang tua, kita siapkan khusus, upskilling atau kelas khusus untuk bahasa. Bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, kalau Inggris kan memang untuk keseluruhan ya, bahasa Jerman misalnya, atau bahkan bahasa Arab gitu ya. Ini secara simultan, termasuk tadi penguatan dari sisi sikap mental. Karena bekerja ke luar negeri ini kan butuh satu sikap mental yang juga spesifik. Masukkan juga kalau tujuannya ke Jepang, ya budaya Jepang. Nah ini yang untuk saat ini masih di masing-masing kementerian tadi ya. Cuma khusus yang mau ke luar negeri dari KP2MI buat standarnya secara khusus. Baik itu yang sifatnya tadi bahasa,
Kemudian untuk yang teknis, ya kita nggak usah buat dari awal, kita linkkan dengan negara tujuan. Karena mereka sudah lengkap itu standar-standar kompetensinya. Kita tinggal melinkkan. Kemudian termasuk ujian sertifikasinya. Saat ini itu pelatihannya di mana, uji kompetensinya sudah lain lagi. Saya barusan sedang piloting kelas migran di salah satu provinsi. Pak, ini kita mau ujian itu susah, Pak. Ya kan, kita harus approach juga misalnya. Kalau untuk ke Jepang kan ada ujian khusus bahasa Jepang, ujian SSW tadi. Jadi ini yang harus kita identifikasi dan kemudian kita match-kan lagi dalam satu ekosistem yang benar-benar untuk persiapan ke luar negeri. Nah, untuk waktu tadi ada pertanyaan. Sebenarnya kami sudah exercise nih Pak Daniel. Waktu yang bisa kita kelola di the whole process, karena kita melibatkan awal Dinas Tenaga Kerja. Masuk dulu data, kemudian baru ke KP2MI. Nanti ada proses di KBRI untuk JO-nya. Nah, kalau yang di kementerian itu sudah 30 hari. Dari dinas sampai kementerian sampai keluar EPMI-nya itu 30 hari. Tapi contoh Polandia, ngurus visa itu bisa 6 bulan loh. Nah, ini kan jadi ada yang controllable di dalam ini kita. Kemudian nanti juga untuk khusus keluar negeri mestinya jangan lagi data yang sama, input lagi, udah satu sistem aja Cisco. Untuk di daerah kan bisa sistemnya langsung diakses, kemudian nanti dinasnya tetap diinformasikan supaya Pemda bisa monitoring. Nah, ini yang kita juga dengan IBC sedang membahas itu, agar clear berapa waktu yang dibutuhkan. Tapi kan juga mesti pelatihan dulu. Pelatihan kan juga butuh waktu yang kita harus perhitungkan sampai sertifikasi. Nah, ini yang karena belum utuh dan masih ada di kementerian satu dan kementerian lain, jadi tidak satu ekosistem untuk persiapan bekerja di luar negeri. Ini yang harus dirapikan regulasinya, prosesnya, dan kolaborasi. Contoh, di bawahnya kementerian itu sudah ada yang arahnya untuk perikanan, untuk katakanlah terkait dengan pertanian dan lain-lain. Kita sudah kerjasama 12 kementerian lembaga, tapi tinggal difokuskan untuk ke luar negeri. Bahkan ada yang sudah mulai ke luar negeri, tapi belum secara program. Nah, ini kita juga bisa libatkan termasuk BLK-BLK yang ada di kementerian. Tapi khusus persiapan untuk ke luar negeri. Sampai sertifikasinya, sampai secara kualifikasi, dan kalau bisa memang ada sistem boarding juga. Karena ini kan membentuk ya. Nah, kalau itu udah ditingkatkan, pasti perlindungannya akan lebih baik, Pak. Kalau tadi Pak Gowel bicara soal kepentingan nasional, kan kita ini nggak putus, Pak. Mulai kita persiapkan, kita latih, berangkat, kembali bisa jadi naik level, jadi manajer atau supervisor, atau jadi wirausaha. Nah, ini yang harus nggak putus sebenarnya antara yang bekerja di dalam negeri dan bekerja ke luar negeri. Bukan kita seolah-olah mengirimkan pekerja, bukan. Kita ini membangun SDM. Kita ini kan, mereka jadi duta-duta bangsa kita kan. Tapi kan nggak mungkin tanpa ada persiapan khusus. Ekosistemnya harus khusus. Jadi begini, kalau boleh saya saran, tadi Pak Menteri, soal dana. Sebetulnya pemerintah bisa menggunakan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Karena perusahaan Jepang Indonesia itu semuanya hampir ada training centernya. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalnya perusahaan pengirim tenaga kerja perlu, di perusahaan-perusahaan kita yang berorientasi ekspor itu banyak karyawan kontrak, karyawan waktu tertentu. Kenapa ini nggak digunakan? Betul. Kan mereka sudah dilatih, sudah bekerja, sudah budayanya. Kalau misalnya dikirim ke Jepang, ini untuk sektor industri ya. Mau nggak masalahnya kan? Mau kalau dikasih. Bukan mau dikirim ke luar negeri. Mau, saya di perusahaan saya berapa orang, saya kirim. Kalau ada peluang, saya kirim. Ditawarkan mereka mau. Artinya Jadi biayanya dari perusahaan. udah ada di dari perusahaan negara itu. keluarnya. Tinggal nanti misalnya, apalagi kalau kayak perusahaan Jepang, dia udah punya standar kalau dikirim ke Jepang. Dia udah tahu. Sertifikatnya juga udah sertifikat. Udah ada. Maksud saya kenapa nggak pemerintah melihat ini ada kesempatan. Jadi G2P Pak ya? Coba dipakai. Iya. Jadi di samping Itu Pak, sekali. perusahaan ini juga dibantu ada entah insentif apa yang diberikan, dia sudah terlatih semua nih. Jadi Pak Menteri mungkin sekali waktu jangan ke perusahaan saya, ke perusahaan Toyota. Kalau saya ntar promosi perusahaan saya kan. Nggak, ini benar ada Toyota, Nissan. Fasilitas Ya, lain. tapi kan memang jumlahnya kecil. Nggak, Ya, Nggak besar. nggak besar ya. nggak, Case ini, lah ya. itu sektor industri, Pak. Ini pada sektor industri manufaktur, ya kan? Nah, ini menurut saya ini boleh dilihat dan boleh ditengok oleh kementerian. Iya. Bapak sendiri bisa nggak dimanfaatin nih? Tawarkan mereka. Yang kedua, Pak, bikinkan satu konsep ekosistem dalam pengirim tenaga kerja itu. Dari dia dikirim ke sana sampai pulang dia mau menjadi profesional atau dia jadi pengusaha kecil. Perbankan ikut terlibat. Sudah, proses bisnisnya sudah. Enggak, perbankan ikut terlibat membiayai.
Iya, iya. Nah, bagaimana ini dibangun satu konsep, satu cerita. Ya, luar ada perusahaan Jepang aja, perbankan Jepang mau membiayai tenaga kerja untuk ke Jepang. Artinya dia lihat ada peluang. Sehingga kalau dia pulang, ada duit yang ada ditumpuk, dia nabung, dia kan bisa, besok perbankan kan ada program UMKM, ada apa, ini kan bisa dimanfaatin untuk dorong jadi UMKM. Kalau dia nggak jadi pekerja profesional, dia jadi. Nah, ini yang maksud saya digunakan semuanya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Pak, kalau bisa, kalau sektor tadi menyinggung sektor pertanian, seberapa besar kita butuh petani? Sekarang petani kita itu udah angkatannya udah pada, petani muda kita berkurang. Betul. Karena apa? Dia pikir pendapatannya kecil. Kenapa Bapak tidak bekerja sama Kementerian Pertanian? Tanya, berapa besar pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian? Apalagi pertanian sekarang sudah menggunakan teknologi. Besok ada AI, ada macam-macam. Kenapa nggak ini yang tadi saya katakan, kepentingan pemerintah apa? Kalau cuma sekedar kirim tenaga kerja yang tadi dibahas, itu persoalan semua. Jadi beban pemerintah. Tapi kalau kita punya konsep, ini loh kita mau bangun NKRI kita dengan baik. Tenaga kerja harus kita siapkan. Itu ceritanya akan berbeda. Kalau saya lihat tadi ya, saya perhatiin tadi cerita, wah ini masalahnya cuma ngirim tenaga kerja. Hanya mengisi ada kebutuhan pasar. Tapi kita bagaimana memanfaatkan ada kebutuhan pasar negara lain untuk memperkuat SDM kita. Ini yang saya nggak lihat. Padahal kita punya ada perbankan, ada ini, ada itu semua. Kenapa nggak dimanfaatin? Ini kan sayang perusahaan Jepang. Semua sudah teknologinya dia udah nggak susah-susah lagi sekarang. Bahkan perusahaan Jepang sudah masuk ke mengoutsource-kan R&D-nya. Asik. Ini yang maksud saya. Karena nggak mungkin lagi dilakukan di Jepang yang sudah decline ya penduduknya. Orang-orangnya kita banyak. Fashion itu di sini loh. Apalagi kita punya pasar besar. Saya lihat ada Toyota, saya pernah datang ke pabrik sejak dekade ini sama Pak Beni, saya sama-sama nih sering. Itu ada desain-desain sudah dibuat oleh orang-orang Indonesia. Dan pabriknya udah dikelola oleh orang Indonesia ya. Manajemennya itu udah orang Indonesia. Artinya Indonesia punya kemampuan di dalam negeri. Nah, kalau seandainya ada Toyota lain, Jepang masuk dengan didukung kesiapan orang-orang kita, ini mah luar biasa Indonesia, Pak. Itu sektor industri. Nah, industri kan bukan ini, dia piramid industrinya kan ada. Ini yang akan memperkuat industri kita ke depan. Nah, petani juga demikian. Saya datang ke satu kota di Jepang, itu kebanyakan Cina. Orang Indonesianya ada. Saya tanya, ini dari mana? Dari Bali. Bagaimana kamu punya pendidikan? Nggak susah-susah amat. Mereka, dan itu terbantu dengan petani dari Indonesia. Nah, ini yang kayak gini, cerita ini yang harus kita bangun. Jadi bukan hanya sekedar mengirim tenaga kerja. Kalau ngirim tenaga kerja, persoalan banyak nih. Saya jamin dia. Oke. Ini komoditas ya Pak. Jangan jadiin komoditas. Kepentingan nasional kita apa? Ada cerita Gimana menarik, Pak Ida? namanya Desa Ngelanggeran di Jogja. Dia penduduknya bekerja ke Korea Selatan. Angkatan mudanya. Begitu pulang dari Korea Selatan, mereka membawa etos kerja dan juga kesempatan kerja. Dia membangun Desa Ngelanggeran menjadi desa wisata. Mantap. Saat ini sudah menjadi desa wisata disematkan oleh UNWTO, World Tourism Organization, sebagai desa global untuk wisata. Nah, itu kan bukti bahwa ternyata ada cerita-cerita baik dari migran kita. Terus terang memang selama ini pemberitaan kita lebih kepada masalah. Harusnya kita ubah bahwa ini loh ada yang cerita positif baik. buat Indonesia. Yang positif. Setuju, Pak? Oke. Ya, saya rasa dari diskusi ini saya boleh menyimpulkan beberapa hal nanti dari para pembicara apakah setuju dengan yang saya simpulkan ini, dan saya rasa ini bisa jadi rekomendasi dari round table decision ini. Pertama, secara garis besar kita melihat bahwa pekerja migran itu sangat strategis, isu pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu kelihatannya perlu ada upaya untuk penguatan pekerja migran Indonesia sebagai skala yang lebih menjadi skala kepentingan nasional yang sangat besar.
tadi digarisbawahi oleh Pak Rahmat ya, bahkan bukan sekedar mengirim, tapi justru juga memikirkan kembali untuk membangun Indonesia. Jadi sebagai sebuah agent of change, percepatan pembangunan Indonesia yang jauh lebih cepat dengan memanfaatkan juga saling menguntungkan dengan negara-negara penerima pekerja migran Indonesia. Bukan semata-mata mensejahterakan para pekerja migran di Indonesia ini, tetapi ada sebuah agenda yang sangat besar sebetulnya menggunakan kekuatan pekerja migran Indonesia ini untuk justru mengubah atau mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya menangkap bahwa sebetulnya boleh jadi makanya kementeriannya Pak tidak cukup Pak Menko perlindungan. Jadi P2M itu penguatan Pak, penguatan pekerja migran Indonesia ya, karena tidak cukup hanya sekedar perlindungan. Nah kemudian yang kedua tadi juga saya rasa menarik, pekerja migran Indonesia tadi juga diceritakan, yang disampaikan oleh Pak Yuda, dalam liputan kami juga menemukan Pak, ada namanya desa Pasuruhan di Pati. Desa itu sangat miskin tadinya, hampir 70% Pak, warganya pernah menjadi migran, welder Pak di Korea. Sekarang menjadi pusat kota desa itu. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Rahmat, kalau ini dijadikan skala yang sangat besar, itu akan sangat bermanfaat untuk Indonesia. Nah kemudian tadi terkait dengan isu bagaimana penguatan sumber daya PMI ini, pertama disadari bahwa pekerja domestik tidak bisa dihindari, tetap pasti ada karena menurut Pak Menko juga permintaan sangat banyak dan memang supply atau ketersediaan warga kita juga sangat besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Pagi ini Pak saya juga menerima karena kita woro-woro posternya Pak Menko akan ini, dia titip pesan, walau bagaimanapun saya juga ayah saya katanya dulu bekerja ilegal Pak Menko. Bahkan di NTT itu banyak yang mati karena ilegal. Tetapi menurut dia apapun itu dilakukan memang untuk kehidupan. Karena menjadi pekerja migran Indonesia yang legal itu butuh biaya dan waktu yang sangat lama. Jadi ada keterdesakan sebetulnya. Jadi saya rasa pekerja-pekerja migran domestik tetap harus diberi ruang, tapi yang terpenting justru perlindungan yang diperkuat, seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda. Kalau bisa G2G, sehingga jauh lebih kuat ya untuk domestik. Nah kemudian kita tidak berhenti di pekerjaan domestik, tapi juga yang berkeahlian. Tadi saya rasa menarik Pak Menko menyampaikan akan mendorong, merespon masukan dari Pak Petrus, itu akan mendorong pembiayaan untuk beasiswa yang terkait dengan pekerja migran, skill workers. Saya rasa vokasi. Saya rasa ini terobosan nih Pak Menko, kalau ini bisa dilakukan. Sudah ada, tapi kecil. Artinya harus di scale up sedemikian rupa sehingga akan semakin banyak pekerja migran Indonesia yang skill workers ini bisa belajar, tapi juga dengan skema yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Penempatannya memang diatur, ketika dia kembali dia bisa menyerap ilmu, pengetahuan, disiplin dari banyak negara itu yang bisa dibawa untuk ke Indonesia. Ya, maksudnya itu mesti dipersiapkan dengan rencana investasi. Sektor ini ada kaitan-kaitannya semua. Jadi ada. Sehingga kalau yang pulang jangan nganggur. Nah, selain skema pembiayaan tadi juga yang saya tangkap, yang saya rasa penting, bagaimana pelatihan yang sekarang ini ada di LPK dan yang lain-lain yang disampaikan oleh Pak Dwi ya, disisipi dengan pelatihan-pelatihan khusus untuk migran. Di SMK juga khusus ada spesifik kelas khusus untuk migran sehingga ekosistem yang sekarang ada ini bisa dibangun menjadi jauh lebih baik. Mungkin maaf ya, mungkin bukan cuma di LPK ya, tapi universitas juga udah bisa mulai. Kan di universitas ya. Universitas juga udah bisa dipersiapkan. Untuk khusus mereka yang mau migran ya, yang mau bekerja di luar negeri dipersiapkan. Bahkan kembalinya mau iya kan, gimana, ada bahasa Jepangnya atau bahasa Korea. Dan negara tujuan mau invest kalau mesti di ini kan masuk dalam kurikulum ini. Nah, ada catatan dari tadi Pak Rahmat, bahkan juga bisa bekerja sama dengan G2G atau perusahaan di negara yang akan ditempatkan karena mereka mempunyai biaya untuk pelatihan dan yang lain-lain. Makanya harus didorong juga itu yang namanya MRE,
Mutual Recognition Agreement. Ya, di ASEAN kan kita belum ada loh MRA untuk tenaga kerja. Padahal barang dari ASEAN tuh keluar masuk kita gitu loh. Tapi orang kita nggak bisa tuh masuk ke negara ASEAN. Betul. Nah ini juga harus dibangun Mutual Recognition MRA. Ya, menarik, menarik. Nah, terkait dengan tata kelola, tadi Pak Menko memberikan catatan Ada proving ground bahwa tenaga kerja. kebijakan Pak Presiden membuat kementerian khusus dari badan kemudian menjadi kementerian. Saya rasa itu langkah yang sudah sangat baik, tetapi Pak Menko juga melihat transisinya perlu dipercepat ya Pak Menko. Sehingga berbagai persoalan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, masih ada lempar-lemparan, ini kewenangan P2MI atau kewenangan Naker. Kemudian kalau atas ketenaga kerjaan sekarang kewenangannya di mana Pak? Transisi. Masih transisi juga ya. Nah itu saya rasa atas ketenaga kerjaan juga saya rasa penting sekali untuk perlindungan terutama. Tapi di Jepang belum ada loh atasnya. Belum. Nah jadi saya rasa atas tenaga kerja di Jepang juga saya rasa. Setuju sama Kemlu. Oh. Betul Pak. Sejak zamannya Pak Sejak Muhammad zaman tuh, saya usul itu. Bukan Kira-kira 10 tahun yang lalu usul Kemlu nggak pernah setuju. Itu kenapa Pak? Ini menarik nih, karena ada permintaannya. Atau di sana Jadi dalam konteks undang-undang, Pak, di Undang-Undang 37 disebutkan Kementerian Teknis bisa mengusulkan kepada Menlu. Mungkin sudah diatasi. Sudah ada. Kemlu. Oke. Jadi dalam waktu dekat akan ada. Pak Muhaimin. Nah, dalam konteks tersebut yang diperlukan Udah adalah diatasi kan nggak perlu. ini nyindir nih Pak. jadi kalau diperlukan, Pak, kita siap dalam konteks itu sangat terbuka. Namun keputusan itu ada bukan hanya di Kemlu, tapi ada di Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB karena itu bezetting, Pak. Di luar kewenangan itu bukan di luar Kemlu. Jadi nggak bisa kita bilang iya, tapi Sebetulnya judul aja loh, kalau mau jujur ya. Semua tetap seperti ini, tapi ada judul aja atasnya. Selesai. Supaya fungsinya jalan. Supaya fungsinya jalan. Oke. Apalagi Kalau di kalau Korea Itu kan kreativitas sebetulnya. Kalau di Korea udah ada ya Pak. Korea ada. Nah, di Korea ada nih, tapi di Jepang nggak ada. Jadi rekomendasinya khusus Pak, ada judul aja Pak ya yang Ya penting. kalau belum ada anggaran. Kalau belum ada anggaran. Kenapa perlu judul? Supaya ada konsentrasi. Iya. Ada desk-nya lah. Ada desk-nya. kementerian negara tersebut punya kemana dia harus berbicara. Benar. Betul. Jadi ada fokus ya. Oke. Ada fungsi. Itu memang sedang kita lakukan penyempurnaan. Oke, saya rasa itu catatan-catatan dari kami. Silakan mungkin kami persilakan kepada bapak-bapak statement sebagai penutup dari round table decision ini. Kami mulai dari Pak Rahmat bergiliran dan ditutup oleh Pak Menko. Silakan. Terima kasih Pak. Saya kira tadi saya sudah menyampaikan pandangan-pandangan saya. Kembali lagi, kalau saya selalu melihat apa sih yang menjadi ininya pemerintah. Apakah kita sekedar mengirim orang untuk bekerja, ataukah pemerintah ini, negara ini punya ada kebutuhan dalam untuk membangun negara ini. Karena kita memang kurang kan. Nah, perlu tenaga orang-orang yang punya skill yang saya kira ini harus, kalau ini ada, saya yakin industri kita akan tumbuh berkembang. Kita nggak boleh kalah sama Vietnam. Kenapa tadi saya cerita? Kenapa Vietnam cepat sekali? Malaysia juga cepat. Karena memang mereka sudah merencanakan dari awal. Mulai dari sekolah udah di awal, udah ada targetnya. Gitu. Nah kita tuh enggak di situ. Jadi itu yang saya kira kalau ini dipikirkan dengan baik, mungkin dengan Pak Menko nanti, Pak Muhaimin sebagai Menko-nya, mungkin ini bisa bagaimana mensinergikan semua ini untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan, yang punya skill itu aja. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Rahmat Gobel. Pak Bob, silakan Pak Bob. Ya saya lihat masa depan Indonesia ini ada 3 pilar ya. Pertama sumber daya alam kita. Ya. Jadi saya yakin lah kalau kita mampu mengoptimalisasi sumber daya alam kita, 12.000 US dollar per kapita mestinya kita bisa capai. Kemudian yang kedua SDM. SDM kita ini luar biasa. Yang lain tuh demografinya decline semua. Di ASEAN aja mereka decline kok. Ya. Kita punya SDM yang berlimpah. Ya seperti yang sampaikan Pak Rahmat tadi, tidak hanya sekedar mengirim tenaga kerja, tapi bagaimana strategi SDM kita ke depan. Saya yakin ya dari 12.000 kita bisa sampai ke 25.000 US dollar per kapita. Dan yang terakhir kita punya sumber daya karbon.
Ini kita belum garap ini. Ini mungkin kita 35-40 ribu US dollar per kapita itu bisa kita wujudkan. Asal 3 pilar ini bisa kita utilisasi secara efektif. Karbon untuk diskusi berikutnya berarti Pak Bob. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Bob. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Tadi saya kayaknya punya ini ya PR. Oh iya betul, ada pertanyaan Buat dari menjawab. catatan ya dari Bu Iya. Prima. Tadi terkait Oh, iya. terkait SSW ya. Terkait SSW benar visanya kan 5 tahun dan memiliki kebebasan untuk pindah kerja juga ya. Nah, sebenarnya ini juga yang kami dorong sebenarnya daripada untuk pemagangan. Pemagangan kan 3 tahun dan juga tidak punya akses ini ya. Ruang PMI itu juga terbatas gitu, nggak bisa pindah ke tempat lain kayak gitu. Dan 3 tahun itu juga cukup lama untuk magang dengan gaji yang sangat rendah gitu ya. Jadi kami mendorong seharusnya negara harusnya mendorong SSW dibanding untuk pemagangan gitu. Karena SSW ini Tapi mau di stop magang. iya ya harapan kami Kayaknya sudah SSW semua sekarang. Iya, di masih Jepang sampai sekarang masih Pak. Sampai sekarang itu masih. 2027 ya, Iya, tapi nanti akan berhenti itu magang. 2027 tuh yang saya ketahui bahwa SSW pemagangan itu TITP diganti aja namanya, tapi ininya Masih ada. hampir sama gitu. Jadi nanti di 2027 ada kelonggaran sedikit untuk pemagangan bisa pindah, tapi tetap masih ininya pemagangan bukan SSW. Itu yang saya tahu. Terus kemudian kenapa sih PMI yang sudah balik terus kemudian balik lagi atau keluarganya ikut juga balik lagi gitu bekerja ke luar negeri. Ya lagi-lagi faktor kemiskinan ini yang mendorong mereka ke luar negeri. Lapangan pekerjaan yang bapak-bapak ketahui di Indonesia itu sangat minim sekali dengan gaji yang cukup rendah gitu. Jakarta aja gaji UMR 5 jutaan. Dan bagaimana dengan di daerah? Misalkan di Jogja itu 2, berapa dan di berbagai daerah lainnya. Belum lagi mereka yang pendidikannya juga sangat rendah gitu. Untuk mendapatkan akses ke pekerjaan itu juga sangat susah gitu. Minimal di Indonesia itu juga selain pendidikan, faktor umur juga dipengaruhi. Makanya kami mendorong seharusnya di Indonesia untuk lapangan pekerjaan dihapuskan itu untuk pembatasan umur gitu. Jadi di sini juga untuk mengurangi pengangguran. Umur yang 35 tahun ke atas juga masih butuh makan gitu kan. Nah di Indonesia faktor-faktor seperti itu juga mempengaruhi untuk sulitnya mencari pekerjaan. Terus kemudian Pekerjaan yang ditambah, Mas. Kenapa? Pekerjaan yang ditambah. Iya, lapangan pekerjaan diperbanyak, kemudian juga Kalau batas umurnya kita buka, itu lowongan 10 yang datang ada 1.000 orang. ya, gitu. ya yang pertama memang lapangan pekerjaannya diperluas Lapangan ya, kerjaan Pak. ditambah. Lapangan pekerjaan diperluas, kemudian juga Pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk lapangan pekerjaan domestik itu diskusi berikutnya juga. Ya. ya, oke. Dan ya lagi-lagi itu ya, Mbak. Dan kami juga meyakini bahwa memang nggak semua mereka yang memiliki masalah itu adalah korban TPPO. Kami juga menyaring ada 3 unsur gitu untuk TPPO itu. Proses, cara, dan tujuannya seperti apa gitu. Tapi ya kita juga sering diskusi dengan Kementerian Luar Negeri gitu untuk kasus-kasus seperti ini. Di KBRI itu juga ada screeningnya ya Pak ya. Ada screeningnya apakah ini TPPO atau bukan gitu. Yang TPPO negara wajib untuk membiayai pemulangannya gitu. Bahkan ketika pemulangan di negara harusnya wajib untuk memberikan pemberdayaan. Nah, sampai sekarang pemberdayaan ini yang sangat minim gitu. Mereka itu tidak mendapatkan akses pemberdayaan dari pemerintah sehingga mau tidak mau mereka bekerja lagi. Mereka juga banyak yang korban TPPO dia untuk keluar dari kompon scammer itu mereka membayar sampai 83 juta gitu. Dan 83 juta itu dari mana? Mereka itu dari hutang. Makanya dari situ banyak yang mereka terjebak hutang, bahkan hutang online gitu. Sebagai statement penutup Pak Yusuf. Oke, sebagai terakhir mungkin ya PMI seperti kita ketahui bahwa PMI adalah pahlawan devisa dan jangan dijadikan komoditas. Sekarang ini kami melihat bahwa PMI ini dijadikan ladang komoditas oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara dengan mendapatkan banyak devisa. Terus kemudian jangan pelit juga negara untuk
berinvestasi ke PMI, beri pelajaran bahasa, terutama bahasa, kemudian juga skill-skill. Itu saja. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Yang perlu di bold, jangan pelit. Ya, Pak Yusuf pelit. Pak Yuda silakan Pak Yuda. Pak Dubes. Pak Dubes silakan. Terima kasih. Jadi pertama perspektif kita mengenai migrasi itu harus diperluas. Itu bukan hanya masalah remitansi. Sebetulnya saya kurang sepakat ya kalau kita menyebut sebagai pahlawan devisa. As if kita menjadikan PMI kita sebagai komoditas untuk mendapatkan remitansi. Padahal manfaat remitansi jauh lebih besar. Tadi kesejahteraan, pembangunan manusia, membangun ekonomi. Jadi perspektifnya harus kita perluas, bukan hanya remitansi. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Tata kelolanya kita perbaiki. Nah, dari sisi tata kelola, simple sebetulnya. Bagaimana kita bisa membuat proses migrasi itu mudah, murah, cepat, aman. Murah cepat, iya betul. Dari tantangan kami, Pak. Dari 67.000 kasus yang terjadi tahun lalu, mayoritas itu adalah kasus keimigrasian. Artinya, lebih banyak warga negara kita berangkat non-prosedural ketimbang prosedural. Tadi kan betul Pak Bob dan Pak Ahmad ya. Jadi, ketika dipilih mau legal apa ilegal, kebanyakan milih yang ilegal. Bukannya dia tidak tahu proses legal, tapi legal itu panjang, biayanya mahal. Nah, inilah kemudian bagaimana kemudahan. Ilegal juga mahal, pas kena kasus mahal deh. Nah, kalau jadi kasus mahal, Pak. Mahal deh, jadi lebih Kalau jadi mahal kasus deh. mahal. Nah, teman-teman KP2MI sudah bikin LTSA, Pak. Itu progres. Layanan terpadu satu atap, Pak. Nah, cuman, Pak, kalau boleh usul, Pak, kita lebih progresif lagi, Pak. Layanan terpadu satu pintu. Kalau atapnya satu, tapi mejanya banyak, tetap panjang. Itu strategi supaya banyak meja aja. Nah, Tapi jendela juga nggak boleh banyak, Pak. nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Itu satu, ya. Coba bayangkan. Itu gaya-gaya lama itu pasti. Betul, Pak. Kalau calon pekerja migran, cukup datang ke satu meja, semua dokumen diminta di situ, kemudian di back office, kementerian lembaga saling berbagi dokumen. Mudah, murah. Karena kita paham lah, kadang-kala kalau banyak meja, banyak red tape. Kalau mau kerja sih pasti bisa. Nah, Cuma kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? saya yakin dengan semangat yang baru, Pak, kita coba lebih mudah. Nah, kemudian murah. Tadi murah. Di undang-undang sebetulnya amanatnya kan menggunakan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD. Tapi tadi Pak Menko sudah sampaikan, kan tidak, kita punya keterbatasan. Kami setuju ada, kalau di istilah ekonomi kan ada public-private partnership. Bagaimana pihak swasta juga bisa terlibat. Sehingga kapasitas kita semakin besar, bahkan lebih besar daripada 20% anggaran pendidikan. Cepat, transformasi digital. Kami sudah berintegrasi dengan teman-teman KP2MI untuk, mungkin buat teman-teman P3MI, saat ini verifikasi job order bisa dilakukan secara elektronik. Dulu teman-teman P3MI kan bawa dokumen manual dari KBRI ke KP2MI. Sekarang semua elektronik. Itu akan kita percepat. Nah, terakhir aman. Nah, ketika aman, sekali lagi, kalau jalur migrasinya sudah kita tetapkan, ada pihak-pihak yang masih mencoba memberangkatkan non-prosedural, kita sikat. Sehingga ada efek jerah terhadap pihak-pihak yang masih mencoba untuk memberangkatkan pekerja migran kita lewat jalan ilegal. Demikian, Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Dubes yang sebentar lagi bertugas ke Uni Emirat. Pak Dwi, dan terakhir nanti ditutup Pak Menko. Silakan. Jadi diskusi soal ini kita bisa mendapatkan repositioning bahwa ini kita bicara soal human capital, sustain, kemudian ada transfer knowledge di dalamnya, dan kita bicara soal social welfare. Ketika ini dibangun dari hulu ke hilir dalam satu ekosistem yang terpadu, tetap berkolaborasi, tapi harus ada satu mandat yang didukung oleh semua stakeholders, sehingga apa yang kita bangun ini akan menjadi sesuatu, tidak saja kita menyiapkan SDM, kita kemudian menempatkan, kemudian membangun satu ekosistem ekonomi dan sosial, tapi ini juga menjadi satu cermin kualitas bangsa kita. Ke depan, migran kita adalah cermin bangsa kita.
Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dwi. Terakhir, Pak Menko. Ya, yang kita sedang lakukan ini adalah penyempurnaan tata kelola sekaligus membangun ekosistem. Saya setuju. Ekosistem ini kalau sebetulnya sudah dirintis dengan istilah purna migran, purna PMI. Tapi ekosistem yang kita bangun ini memang harus mengalami berbagai perubahan-perubahan terus-menerus. Tantangannya berubah, semua peta kebutuhan pasar berubah, termasuk peta kekuatan ekonomi dalam negeri kita yang terus berubah. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Dubes, apa yang disampaikan oleh KP2MI ini adalah bagian dari semua langkah-langkah yang sedang dan terus akan kita lakukan. Salah satu yang paling penting dari forum ini adalah harus ada konsentrasi baru pembiayaan yang berdampak cepat pada PMI kita. Nah, ini yang akan kita coba lakukan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa untuk para pembicara kita kali ini. Kalau ada Pak Menko. Luar biasa. Terakhir Luar saya biasa, ya. Luar biasa, Pak. mengajak kepada Bapak dan Ibu semua, Gokil, Pak ketika Rahmat, saya top, menyampaikan nyalakan suar, Bapak Ibu langsung menjawab nyala kakak. Gitu. Oh, gitu. Gitu. Oh. Oke, jualan sedikit Pak Menko. Oke. Berani berapa ini? Terima kasih. Kita angkat Pak, nyalakan suar. Nyala. Oke, kita perkuat pekerja migran Indonesia. Terima kasih.